Sebenarnya juga nggak tahu di mana lihat penontonnya sih. Belum ada. Belum. Oh ini nih. Oh ya suaranya masuk. Suaranya di-mute aja. Ngobrol aja. Pemirsanya kan udah pada pergi dulu. Emang tadi ada? Karena kita telat. Tahun berapa Dok di Manila Dok? Saya 2012 Manila, kembali ke Indonesia 2016. 2012 tuh masuk. Oh kayak gitu ya. Nah gitu. Ada satu nih. Gak apa-apa. Baru mulai nanti. Baru 2. Berapa ini mulainya berapa? 5 menit nanti dia kasih clue kali. Iya. Oke, sip. Tapi itu Jadi jatuhnya dokter di Manila tuh 4 tahun. Jadi gini pendidikannya 4 tahun. PPDS-nya memang PPDS di Manila, di Tero Terus Santos, penyetaraan di Brawijaya. Brawijaya. Jadi kamu bilang aja jadi 2016 pulang Pulang 2000 Indonesia, 2019. menunggu penyetaraan 2019 baru masuk 3 tahun ya. Gila. Dokter masuk PPDS, terus dia masuk dokter umum. Itu PPDS di yang Manila ya? Gak apa-apa. Tapi kan kamu mau sekolahan katanya. Amin ya. Jangan Ya boleh-boleh saja sih, itu nggak jadi risikonya. mau pindah haluan. Taruh ya. Iya kayak. Dia pindah jadi. Iya, jadi Jadi udah nggak di sini. di sini PNS-nya tetap. tetap benar-benar. Itu udah beneran mulai. Mulai aja Baru ya. dikit loh. Kita tunggu. Itu paling teman-teman kita sendiri ya. Berapa jam? 12. 12. Nunggu berapa? 60. Siapa lagi? Kedengeran suara gue. Kedengeran. Apanya? Hongkong. Jadi saya bayangin landing di Jakarta jam 4 sore kemarin ya, jam 4 sore landing di Jakarta, setengah 6 lanjut ke Bandar Lampung, dari Bandar Lampung pagi dokter, siang itu lumayan ada kalau kamu. Ya. Udah, kita mulai ya. Ya. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, selamat datang di podcast live kita Obras, obrolan santai bersama Rumah Sakit RBC hari ini di Facebook. Jadi saya sendiri Dr. Octavia Uti mendampingi dokter kita, narasumber kita pada hari ini akan membicarakan topik yang tidak kalah menarik dari sebelum-sebelumnya. Ini mungkin topik yang cukup ditunggu-tunggu ya oleh ayah bunda sekalian yang mungkin di sini sudah bergabung nih, ada beberapa ayah bunda atau calon ayah bunda nih. Ingin tahu lebih dekat tentang materi kita pada hari ini, yaitu diare pada anak. Bersama saya di sini ada Dr. Charles Likamto, spesialis anak. Jadi beliau adalah seorang praktisi dokter anak ya. Pendidikan beliau sebelumnya diambil pada tahun 2012, mengambil pendidikan program dokter spesialis di Manila. Kemudian penyetaraan di Indonesia yaitu di Universitas Brawijaya, dan sempat juga ternyata beliau PTT atau mengabdi di daerah sangat terpencil ya dok ya, di Papua sekitar setengah tahun, luar biasa, dan sekarang memilih untuk mengabdi di rumah sakit kita di RSUD Mesuji. Selamat datang Dr. Charles. Selamat siang Dr. Ukti. Iya, Senang sekali siang, saya bisa Dok. bergabung di acara podcast kita. Mudah-mudahan podcast ini cukup membantu pemirsa untuk lebih memahami topik kita hari ini. Amin. Iya. Mudah-mudahan banyak manfaat yang kita bisa ambil ya. Sebelum mulai semua acara kita pada hari ini, saya ingin kembali mengingatkan kepada seluruh yang sudah tergabung, para pemirsa yang ada di sini, untuk bisa meninggalkan pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin yang sekarang sudah banyak sekali di kepalanya nih terkumpul pertanyaan-pertanyaan.
tentang materi kita pada hari ini, boleh sekali untuk sekalian untuk masuk ke dalam kolom komentar kita, karena pada akhir sesi hari ini kita akan menjawab satu persatu pertanyaan dari ayah bunda semuanya. Baiklah, kita mulai ya dokter ya. Ya, kita mulai ya. Jadi dokter, gini, mungkin kalau untuk kita lihat saat ini sih diare itu sendiri adalah masalah yang terlihat sepele ya dok. Iya, Penyakit yang terlihat sepele, tapi kalau misalnya sudah menyerang si kecil, itu tuh udah bikin pusing 7 keliling juga dok. Ternyata gitu, apalagi disertai dengan demam. Aduh, udah ayah bunda udah pusing semuanya gitu. Nah dok, yang ingin kami tanyakan ya dok, kalau misalnya kita lihat nih, kebetulan Uti di UGD nih dok, banyak sekali ternyata anak kecil yang datang berulang dengan diare, dan mungkin orang tua juga harus paham betul nih dok, kira-kira apa sih yang dinamakan diare gitu, apa definisinya gitu, kapan mereka harus berpikir bahwa oh iya anak saya diare atau tidak gitu. Sekarang kita bicara definisi dulu ya dokter Uti. Diare itu apa sih sebenarnya? Diare itu secara definisi menurut WHO ya ini adalah BAB cair yang terjadi pada anak, ya pada siapa aja, tidak terbatas pada anak, dengan frekuensi lebih dari 3 kali dalam 24 jam. Tetapi yang perlu ditekankan oleh ayah bunda sekalian bahwa diare itu lebih penting konsistensinya daripada frekuensinya. Misalnya ya contoh, kalau anak di bawah 6 bulan masih ASI tuh kadang-kadang beraknya kan ibu-ibu tuh bingung, dok mencret dok anaknya dok, padahal bukan. Kita harus tanyakan sebagai dokter umum, terutama dokter Upi ya, bu, mencretnya itu cair atau berbentuk pasta? Kalau berbentuk pasta dan dia minum ASI itu normal-normal saja, jadi kita tidak anggap suatu diare. Apalagi misalnya anaknya biasa-biasa saja, tidak ada tanda-tanda dehidrasi, tidak ada tanda-tanda diare, yaitu kita tidak menganggap diare. Tetapi juga perlu diingatkan, kalau misalnya cuma BAB konsistensi cair dan frekuensi di bawah 3 kali dalam 24 jam besok sudah normal, ya itu juga bukan diare gitu. Jadi yang harus ditekankan adalah diare sendiri adalah frekuensi BAB-nya cair lebih dari 3 kali dalam 24 jam. Cuma yang perlu ditekankan benar-benar adalah konsistensinya cair ya, bukan pasta, bukan. Kalau dia 3 kali sehari normal, ya bukan diare juga gitu. Iya dokter. Nah, jadi ayah bunda sekalian, itu tadi ya definisi dari diare. Jadi tidak perlu buru-buru dan terlalu khawatir kalau misalnya anak-anak kita ternyata dia BAB-nya cair kalau misalnya frekuensinya belum lebih dari 3 kali, betul ya dok ya gitu. Jadi dihitung frekuensinya satu hari, kalau misalnya 3 kali atau lebih, mungkin kita sudah katakan itu sebagai diare. Kemudian yang kedua adalah konsistensi ya dok ya. Konsistensinya harus cair. Kalau misalnya ayah bunda sekalian melihat mungkin buah hatinya di rumah ternyata dia BAB-nya lembek, tidak pasta ya dok ya. Pasta itu bukan dikatakan diare, harus cair, dan kita lihat juga besoknya perbaikan atau tidak. Gitu ya dok. Kemudian dok nih, kita sering lihat nih dok, terutama di UGD nih, kami sering mengetahui nih pasien yang sama datang pada bulan yang sama dengan keluhan yang sama dok, berarti kan berulang terus menerus ya. Ini juga pusing di keluarga dokter ya, orang tuanya biasanya kami juga ikut pusing untuk menjelaskan dok, kenapa sih kok anak-anak sering sekali berulang masalah diare ini gitu. Nah, yang kita perlu lihat ya, misalnya paling penting adalah tingkat higienitas ya. Misalnya bayi di bawah 6 bulan itu kan satu, minumnya susu formula kebanyakan atau ASI. Kita perhatikan air yang kita bikin untuk susu formula apakah bersih, misalnya begitu. Kedua, apakah cara ibu memberikan ASI sudah baik dan benar? Jika menggunakan alat-alat tambahan, botol dot, gelas, apakah sudah dicuci dengan baik dan benar? Atau apakah memang perlu disterilisasi? Satu. Kedua, mungkin walaupun jarang terjadi, ada sesuatu pada diet ibu yang tidak cocok pada anak-anak dengan breastfeeding atau ASI. Atau kedua, memang kadang-kadang ibu-ibu ini suka nggak sabar ya, kadang-kadang susu diganti-ganti sendiri, yang ini mencret, ganti merek ini, ganti merek itu, nggak perlu sampai begitu amat ya. Yang pertama perlu ditanyakan, apakah yang kita berikan kepada kita sudah kebersihannya sudah cukup atau baik. Tapi yang perlu dipikirkan yang kedua adalah jika anak diare selain itu bergejala, misalnya demam, misalnya berak berdarah, itu yang harus lebih dikhawatirkan begitu. Iya, harus. Berarti yang paling penting adalah hygiene. Hygiene, betul, kebersihan. Jangan terburu-buru ganti susu langsung. Dan itu tuh biasanya memang salah kaprahnya selama ini begitu. Satu kali ganti susu atau baru beberapa kali pemberian langsung ganti susu. Ganti saja mungkin, padahal bukan karena susu sebabnya. Bisa jadi ya udah keluar biaya banyak ya. Tetapi satu lagi, kalau berulang berbulan-bulan mencret. Nah, kita cari apakah ada kelainan di
organ pencernaan dia sendiri. Nah kalau kayak gitu ya mungkin kita perlu pemeriksaan tambahan, misalnya di endoskopi, kolonoskopi seperti itu. Cuman itu kan belakangan ya, maksudnya kita edukasi dulu awalnya, apakah susunya, apakah kebersihannya atau apanya. Gitu. Siap. Ya, dari mulai hygiene ya. Hygiene dulu yang paling penting. Oke, berbicara masalah hygiene berarti kita harus tahu juga nih dok mungkin penyebab dari diare itu sendiri. Ya, Apa aja sih dok kira-kira? secara umum diare itu dibagi 4 ya. 1 diare cair akut, 2 diare cair berdarah, ya. 3 persisten diare. Apa sih persisten diare? Persisten diare itu diare yang lebih dari 14 hari atau lebih dengan tidak tanpa jeda atau jedanya tidak lebih dari 48 jam. Contoh, demamnya diarenya hari ke-14. Nih hari ke-15 datang ke dokter Ukti nih ke IGD gitu ya. Dia selama itu 15 hari itu diare terus. Nah, di antara diare itu memang kemungkinan ada jeda yang kurang dari 48 jam, itu tetap kita bilang suatu resisten diare. Tapi kalau udah berhenti lebih dari 48 jam, misalnya berhenti 4 hari baru diare lagi, kita tidak sebut itu suatu diare yang persisten, itu diare kronik ya. Oke, yang keempat apa? Diare dengan malnutrisi. Itu juga harus diperhatikan ya, anak-anak dengan malnutrisi itu gampang diare. Kenapa? Karena kebanyakan sistem imun tubuh kita tidak baik. Jadi secara umum diare itu dibagi 4. Diare cair akut, diare cair yang berdarah, persisten, dengan diare karena malnutrisi atau penyakit penyerta lainnya, seperti itu. Oke. Berarti lebih ke pertahanan tubuh anak-anak. Iya, kalau yang malnutrisi, betul. Nah, jadi bunda sekalian udah paham ya, ternyata penyebab diare itu ada banyak, jadi nggak cuma 1-2 aja, ada 4 tadi jenisnya, jenisnya gitu. 4. Dan itu berhubungan dengan salah satunya kekebalan tubuh dari anak-anak itu sendiri yang mungkin lebih rendah ya gitu. Oke, selanjutnya dokter, kita sebagai orang tua itu kan juga harus tahu sih dok, tanda-tanda bahaya apa sih yang harus kita kenali pada anak-anak kita ketika misalnya dia diare seperti itu, supaya cepat. Gampangnya begini, apa sih tanda-tanda diare yang lebih baik dibawa ke IGD, begitu aja lah, lebih gampang ya mungkin ya. Tanda bahayanya apa? 1, perhatikan jika cairan tubuh yang keluar dari anak sudah sangat banyak, misalnya sehari udah berkali-kali dan volumenya banyak, sebentar lagi. 1 itu. 2, diare dengan demam tinggi, itu juga lebih baik dibawa ke rumah sakit. 3, diare berdarah. 4 nih penting nih, jika diare sudah disertai dengan muntah. Nah itu kenapa kalau sudah muntah berulang, kamu kasih oralnya juga percuma, kan dikeluarkan lagi. Lebih baik kalau udah begitu, lebih baik kita bawa ke rumah sakit. Selain itu juga kita menentukan diare ini apa sih, masuknya ke klasifikasi yang mana, dia tanpa dehidrasi, ringan, sedang, atau yang berat. Jadi paling penting demam, infeksi penyerta, diare berdarah, volume yang banyak ya, atau penyakit penyerta lainnya, seperti itu. Ya. Nah itu ayah bunda, jadi ada 4 sampai 5 faktor ya dok ya, yang perlu diperhatikan ya bunda sekalian untuk anak-anak kita kalau misalnya sudah mulai terkena diare. Jadi tidak semuanya memang kita harus terburu-buru, tapi kita harus waspada. Jadi kenali dulu tanda bahaya pada anak-anak. Nah berbicara masalah cairan nih dok, tadi kan dibahas ya salah satunya tentang keluar volume cairan yang berlebihan, gitu berarti berhubungan dengan dehidrasi yang kita kenal sebagai dehidrasi atau kurangnya cairan nih dok. Nah untuk tanda-tanda dehidrasi itu sendiri dok yang perlu dikenali sama keluarga atau orang tua ibu terutama bunda-bundanya. Sebetulnya dehidrasi ada 3, kita secara umum juga menjadi dari 3 ya. Pertama diare akut cair tanpa dehidrasi, dengan dehidrasi ringan, sedang, atau berat. Tanda-tandanya gampang. Misalnya jika tanpa dehidrasi anak tuh biasanya cuma BAB cair saja, tapi anaknya masih lincah, masih aktif. Mata dari pemeriksaan fisik juga matanya tidak ada cekung, atau pada anak bayi di bawah infan yang di bawah 12 bulan, perhatiin aja Bapak Ibu ayah bunda sekalian, cekung nggak ubun-ubunnya. Kalau nggak cekung dia nggak dehidrasi. Terus kita boleh perut anaknya kita cubit sedikit, kita cubit, lihat kembalinya apakah masih normal-normal saja atau menjadi lebih lambat. Biasanya pada anak tanpa dehidrasi dia normal saja, kembali normal terus. Nah, sedangkan untuk tanda-tanda yang dehidrasi ringan sedang, biasanya kesadarannya udah lebih, anaknya lemes, irritable tuh gimana ya? Rewel ya. Anaknya
pengen minum aja, itu haus terus ya, itu dehidrasinya ringan sedang tuh. Kita lihat, matanya kok lain ya, seperti biasanya kok lebih dalam ya, terus ubun-ubunnya mulai cekung kalau anak-anak di bawah 12 bulan ya. Terus kamu Bapak Bunda boleh cek aja perutnya, dicubit sedikit loh, kok lebih ditarik kok kembalinya lebih lambat ya. Terus pegang. Nah, kalau di ceritanya IGD kalau dipegang nadi itu ya urusan dokter Ukti mungkin ya. Nah, kalau Bapak Ibu, nah itu sudah, kalau udah seperti itu banyak minum, itu dehidrasinya sudah ringan sedang ya. Ketiga yang dehidrasi berat. Nah, ini yang kadang-kadang biasa, karena ini suka kecolongan. Kadang-kadang ayah bunda terlalu meremehkan, diare apa-apa, biarin aja mencret-mencret doang, nggak usah dibawa lah, nggak usah ke dokter atau nggak usah ke bidan setempat atau puskesmas setempat. Hati-hati ayah bunda pada kondisi dehidrasi berat, terutama sudah apa, kalau anak sudah kayaknya anaknya sudah malas nangis, satu kesadarannya kok turun, dicubit nggak nangis atau dicubit baru nangis misalnya, terus matanya udah cembung banget, terus cekung, udah nggak pengen minum, anak-anak udah nggak mau minum, terus lemes, terus ininya juga ubun-ubunnya pada anak di bawah 12 bulan juga cekung, kamu pegang aja tangannya dingin, perut kamu cubit loh kok kembalinya lambat banget, sudah jangan ditunggu, bawa puskesmas setempat, lebih baik anak itu diberikan cairan secara infus begitu dokter ya. Nah, hati-hati ya ayah bunda, jadi dehidrasi itu jangan main-main, itu pada anak-anak itu banyak di Indonesia terutama angka kematian diare itu masih cukup tinggi loh. Nomor 2 setelah sesak nafas rasa saya ya. Iya, jadi hati-hati gitu ya. Betul. Nah, itu ayah bunda tadi ya. Jadi ternyata kita harus pertama mengenali tanda bahaya, kemudian kedua kenali dulu tuh tanda dehidrasi. Yang mana dia masuknya? Nah, masuknya yang mana? Betul, ada dehidrasi ringan sedang ya dok, ada juga dehidrasi berat. Jangan sampai sudah dehidrasi berat baru dibawa ke fasilitas kesehatan. Kita mau infusnya juga susah. Betul, itu ya kan, sering kan kejadian di IGD gitu ya kita ya. Iya, pembuluh darah nggak bisa diinfus, pembuluh darahnya udah itu kolaps, sudah lah susah. Kemudian bingung masuk cairannya lewat bingung mana. Ya di itu intraoseus. Iya, akhirnya udah urusannya dokter spesialisnya gitu. Iya. Oke, nah itu jadi ayah bunda sekalian bahwa kita harus tahu betul tanda-tanda dehidrasi ringan sedang supaya kita tidak terlambat membawa anak-anak kita untuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, kemudian nih dok, kan tidak semuanya pasien dengan dehidrasi itu dirawat ya dok. Mungkin kalau pada pasien-pasien dengan dehidrasi ringan sedang yang mereka masih haus terus, berarti masih bisa dikasih minum saja, ya. Boleh dibawa pulang ya dok. Boleh. Rawat jalan. Nah, kalau misalnya pasien yang rawat jalan ini kan otomatis yang akan merawat di rumah nih ayah bundanya ya dok ya. Nah, ini kalau misalnya sudah di rumah nih, perannya ayah bunda nih sejauh mana? Kemudian cairan apa sih yang bisa kita berikan dokter? Oke, begini, secara umum kebanyakan diare itu jarang lah yang mencapai dehidrasi berat ya sebetulnya ya. Itu kalau udah dehidrasinya berat sebetulnya terlambat. Kan diare tetap ya harus ya berjenjang juga dari awal tidak dehidrasi menjadi dehidrasi berat. Nah, pada kondisi anak-anak yang boleh dibawa pulang sebetulnya cairan terbaik adalah tetap oralit ya, terutama oralit yang kalau saya maaf ngomong, kita apalagi tinggal di rumah sakit di daerah seperti ini, lebih baik disarankan oralitnya kita oralit jadi ya, jadi komposisinya tepat sesuai dan sasarannya tepat begitu ya. Boleh lebih baik yang beli. Berapa sih yang perlu dikasih? Ini contoh nih, jika udah ke dokter nih, udah ke saya nih atau ke dokter Ukti, anaknya diarenya tanpa dehidrasi nih, gimana cara pemberian oralitnya? Nah, kalau pemberian oralit pada diare tanpa dehidrasi, diberikan volumenya sesuai dengan yang dia minta saja gitu, tidak perlu dikasih terus begitu. Jadi kalau dia haus silakan dikasih, tapi jangan lupa Bapak Ibu bahwa makanan pokok yang biasa dia makan harus tetap diberikan. Bukan oralit saja. Jadi susu kalau dia ada makan nasi tetap diberikan. Perlu nggak konsistensinya dilembekin? Nggak usah. Misalnya udah kebiasaan makan nasi, kasih nasi aja. Nggak usah dibikin nasi tim, dibikin bubur ya. Terus apa? Misalnya dia susu formula, silakan saja dikasih susu formula. Nah, pemberian oralit yang benar apa Bapak Ibu? Jangan pakai botol, pakai gelas, disuapin pelan-pelan. Kenapa? Kadang-kadang ingat ya Bapak Ibu sekalian bahwa anak dengan diare itu perutnya kan nggak enak, berbunyi lah, tidak nyaman lah, ya. Bayangkan Bapak Ibu ngasih minum pakai botol, dihantam sama dia, akhirnya masuk sebentar muntah lagi. Lebih baik kita kasihnya dengan small frequent feeding, Dokter Ukti. Jadi kalau bisa rajin pakai gelas, tiap
berapa sendok, 2-3 menit diulang lagi. Yang penting misalnya contoh berat 10 kilo nih, Dokter Ukti mau kasih berapa nih? 100 cc, misalkan 5 sampai 10 cc per kilo misalnya. Silakan. Yang penting dalam 1 jam habis sekian cc-nya itu, nggak perlu buru-buru. Lebih baik masuk semua daripada masuk cepat lalu dimuntahkan. Jadi Akhirnya apa ujung-ujungnya? Akhirnya ke saya juga dirawat, ya kan? Gitu ya. Padahal kan Tujuannya iya. Dirawat ya dok ya. Nah, kedua, jika kita kan tinggal di daerahnya cukup terpencil ya Dokter Ukti ya. Susah nih dapat oralitnya, misalnya bidan desanya jauh nggak ada. Sebenarnya boleh-boleh saja, Bapak Ibu mau buat sendiri, cuman kadang-kadang beberapa itunya nggak ada gitu, atau timbangannya tidak sesuai gitu ya, kurang tepat. Kadang-kadang atau bahkan kebanyakan gulanya atau garamnya kurang, nanti nggak percuma juga. Lebih baik daripada begitu Bapak Ibu lebih rajin bikin aja sop sayuran, sop ayam dikasih garam. Atau kalau Bapak Ibu rajin bikin air tajin ya kalau bahasa Indonesia ya, maksudnya air beras dimasak ditambahkan garam di situ, jangan plain saja, lebih baik ya. Terus lebih baik seperti itu. Nah, kalau yang perlu diperhatikan banget kalau udah nggak ada cairan yang masuk, ya sudah dibawa saja ke puskesmas terdekat begitu ya. Oke, apa yang perlu dihindari anak diare? Jangan dikasih carbonated drink carbonated drink, minuman bersoda. Nah, itu tidak boleh ya, pertama. Kedua, apalagi minuman-minuman yang merangsang lambung seperti teh nggak boleh, susu boleh, maaf, bukan kopi ya. Anak-anak seharusnya memang nggak dapat kopi ya, cuma kan kadang-kadang minta gitu, nggak boleh. Jadi ibu hati-hati sama minuman jus yang jadi, nggak boleh ya. Jadi kayak minuman nggak boleh sebut merek ya, kemasan nggak boleh itu diberikan. Jadi kalau jus biasa buatan sendiri boleh-boleh saja, cuman jangan terlalu banyak diberikan gula seperti itu ya. Oke. Gitu ya bunda sekalian. Jadi untuk di rumah tadi ada 2 tuh pilihannya. Yang pertama, karena kita harus menggantikan cairan yang hilang, lebih baik kita memberikan oralit ya dok sebagai pengganti cairannya. Dan oralit itu mungkin dulu ayah bunda sering juga dengar ya, boleh nggak sih kalau kita bikin oralit sendiri? Boleh, cuman mungkin takarannya kurang tepat. Jadi lebih baik kita beli di apotek saja oralitnya, kemudian pemberiannya sesuai dengan kebutuhan. Jangan semaunya ayah bunda sendiri, kayak aduh kayaknya ini kehabisan cairan langsung dikasih sebanyak-banyaknya, jangan ya. Jadi kalau kata dokter Charles tadi, disendokin sedikit demi sedikit, kemudian sesuai dengan berat badannya. Yang penting masuk dan sesuai ya, 1 jam harus habis sesuai dengan berat badannya anak-anak kita. Nah kemudian yang kedua tadi, daripada kita buat oralit sendiri yang kita tidak tahu takarannya, lebih baik kita masak sayur sesuai kalau garamnya ya sesuai dengan garam takarannya dok ya. Boleh pakai sayur, jadi pakai kuah dari sayuran yang dibuat oleh bunda-bunda sekalian gitu. Oke. Nah itu tadi untuk perannya orang tua di rumah, betul. Sangat membantu sekali ya dok ya. Betul. Jadi akhirnya pasien-pasien yang datang ke kita juga bukan yang sangat berat. Kemudian kalaupun misalnya terjadi dehidrasi, orang tua juga tidak langsung panik dan sudah bisa menangani sendiri di rumah. Gitu. Kemudian terakhir nih dok, tentang pencegahan nih pasti dok. Jadi daripada terjadi diare kan lebih baik kita mencegah ya dok ya. Daripada datang ketemu kita lebih baik dicegah duluan nih di rumah gitu. Untuk pencegahan diare itu sendiri, apa sih dok yang perlu dilakukan oleh orang tua di rumah dokter? Ayah bundanya ini harus ngapain dokter? Kira-kira apa nih dok? Oke, beberapa langkah sederhana sih ya biasanya untuk mencegah kebersihan. Misalnya ya, sebelum memberikan makanan pada anak, kita cuci tangan dulu yang bersih, bener ya. Terus terutama setelah dari belakang, dari toilet kita berikan ya. Terus perhatikan banget makanan minuman yang diberikan pada anak-anak, terutama anak-anak di bawah 2 tahun, karena sistem kekebalan tubuh tidak baik. Ya kita harus yakin bersih makanan yang diberikan ya. Makan minuman juga harus bersih. Terus jangan, paling penting, seluruh air, kalau bukan air maupun air galon, dimasak dulu ya bunda ya. Maksudnya jangan air mentah yang dikasih begitu ya. Terus yang paling penting apa? Vaksin. Vaksin jangan lupa dong, apalagi sekarang di puskesmas dari Kemenkes sudah dikasih ya vaksin rotavirus ya. Jangan lupa 2 kali ya kemudian vaksin rotavirus. Jadi saya tidak terbatas hanya untuk vaksin rotavirus aja, secara umum saja bahwa jadwal vaksin yang di posyandu ayah bunda lebih baik diikutin untuk mencegah penyakit-penyakit yang bisa dicegah melalui vaksinasi, begitu dokter Ukti ya. Salah satunya diare. Diare, rotavirus. Ini ya, maka itu ini sebagai kader-kader
kesehatan, dari dokter umum, kita lebih sering harus memberikan penyuluhan di posyandu atau puskesmas ya, bahwa vaksin itu penting ya. Ini kita beruntung loh, Kemenkes kita bagus loh sekarang, vaksinnya semua gratis tuh, iya, sampai rotavirus semua juga udah masuk. Ini kita beruntung sebetulnya. Jadi manfaatkan kesempatan yang ada ini, jangan disia-siakan begitu saja gitu loh. Ini untuk kebaikan semuanya hati ayah ya, bunda buat sekalian ayah bunda juga. sekalian. Nah itu dia, jadi ayah bunda sebelum kita datang ke rumah sakit, sebelum terjadi semuanya, diarenya terjadi, kemudian ketakutannya Iya, terjadi, betul. itu lebih baik kita mencegah. Yang pertama dari hygiene-nya, Betul. kemudian mencegah secara medis kita dari vaksinasi yang sekarang sudah dimudahkan oleh Kemenkes, diberikan fasilitas ya dok ya, Betul. vaksin rotavirus yang belum semua ayah bunda tahu mungkin ya. Kami juga dokter dan perawat atau bidannya juga belum semuanya tahu Nah, bahwa itu. ternyata sudah disediakan oleh Kemenkes Disediakan. gitu. Oke dokter, itu tadi pertanyaan terakhir dokter. Jadi kita mulai lanjut ke pertanyaan di kolom komentar. Boleh, Ada kayaknya ayah bunda udah banyak sekali nih yang mulai mau bertanya ini. Kita lihat dari yang pertama ya dok. Oke. Sip, ini assalamualaikum dok. Oke. Ini dari Kak Arga Aditama. Dok, saya Arga ingin bertanya dok, jika ada anak umur 1-3 tahun, anak tersebut diare kurang lebih 5 kali sehari, sedangkan diarenya sudah 3 hari dok, apakah diperbolehkan untuk meminum Oralit ataukah ada penanganan awal apa ya dok? Gitu. Oke. Iya, Oke. diarenya Nanti 5 diarenya kali. nggak bilang muntah ya. Nggak ada, cuma diare aja dok, 5 kali frekuensinya. Dia nggak cerita sudah demam, 3 nggak hari. cerita apa-apa. Iya, nggak ada cerita apa-apa Cuma ini. diare aja ya. Bolehkah dikasih orang? Boleh. Ini Bapak Ibu, tadi kita kembali lagi ke definisi diare kan ya. Diare itu adalah diare cair, BAB cair yang lebih dari 3 kali per hari. Itu udah ceritanya sudah 5 kali, 5 kali. Dok. Sudah Boleh-boleh 3 hari saja. Nah, Bapak juga harus melihat, Bapak Ibu sekalian di rumah harus memahami bahwa diare itu secara umum dibagi 3 kan, cara tingkat dehidrasinya. Kita lihat, boleh-boleh saja pemberian Oralit, walaupun baru 3 kali sehari kita sudah masukkan definisi diare, silahkan diberikan Oralit. Kapan sih diberikan Oralit? Setiap setelah diare. Jadi misalnya BAB cair sekarang masuk, ya masukkan aja Oralitnya. Ingat, berikan menggunakan sendok, jangan buru-buru ya, maksudnya dalam 1 jam, silakan saja. Apa penanganan lainnya? Perhatikan, ya tetap kembali ke perhatian kebersihan, apakah makanan yang kita berikan sudah baik, air mentahnya apakah airnya sudah dimasak dengan baik ya, tetap seperti itu. Terus hygiene, terus perhatikan tingkat dehidrasi tadi ya. Kalau sudah anaknya sudah muntah, demam, lemas, udah bawa aja ke puskesmas setempat. Lebih baik kita memberikan tata laksana lebih lanjut yang lain. Misalnya apakah anak itu butuh antibiotik, apakah yang lain. Oh iya, berikutnya Bapak, boleh Pak, silakan saja berikan tambahan sendiri zinc. Oh iya, Dokter zinc, Uti, betul, zinc itu itu penting. penting ya, Kita Dok. lupa ngomong tadi ya, ngomongin zinc ya, ternyata zinc itu penting. Sering sekali. Jadi diare itu berikan zinc berapa hari? 10 sampai 14 hari berikan saja zinc ya. Untuk dosis di bawah 6 bulan 10 mg, di atas 6 bulan sampai sebesar 20 mg sekali sehari saja ya. Gitu. Oke, Itu gimana aja. ya untuk Kak Arga ya? Cukup ya Kak Arga Cukup ya? jelas ya. Cukup jelas ya jawaban dari Dokter Charles. Jadi pertama kenali dulu tanda dehidrasinya. Dehidrasi dulu. Kemudian kalau misalnya sekiranya itu hanya dehidrasi dengan sedang ya dok. Atau bisa- tanpa dehidrasi tanpa silahkan dehidrasi, berikan silahkan Oralit saja diberikan di Oralit. rumah sendiri. Ingat ya, muntah lebih baik kalau udah nggak bisa ada yang Iya. masuk, lebih baik Dibawa ke saja. fasilitas kesehatan. Oke, kita beranjak ke pertanyaan kedua nih dokter. Izin bertanya, kalau sering diare terus muncul ruang popok, apa yang perlu dilakukan ya dok? Nah ini sering juga Oke. nih bunda-bunda nih. Nah, ruang popok ini menjadi masalah ya. Kadang-kadang tanpa diare juga muncul ruang popok. Kenapa Bapak Ibu? Kadang-kadang, maaf ngomong nih ya, Bapak Ibu pemakaian pampers yang berlebihan. Satu, pemakaian pampers yang berlebihan itu bisa menyebabkan ruang popok. Kenapa? Lembab ya. Jadi kalau saya sebagai dokter lebih baik kalau dia di rumah, Bapak Ibu harus lebih rajin, lebih pakai popok biasa aja. Satu, seperti itu. Kalau pergi atau tidur silakan saja. Kedua, apa diakalinya? Beli popok satu ukuran lebih besar, jangan terlalu ketat seperti itu ya. Itu Lembab dari jadi. ruang popok lembab, jadi akhirnya ruang. Oke, penyebab ruang popok kalau pada diare paling sering pada apa? Kenapa? Karena diare itu paling banyak pada anak-anak di bawah 2 tahun yang pakai popok kan kebanyakan di bawah 2 tahun. Penyebab terumum adalah rotavirus. Rotavirus itu diarenya asam sehingga jadi ruang popok, iritasi. Apa yang harus dilakukan? Sebenarnya kita banyak tuh sediaan-sediaan di apotek terdekat atau di
di apotek lah atau di baby shop mungkin ya, silakan saja Bu, boleh memberikan krim-krim yang untuk diaper rash atau ruang popok sehari dipakai 2-3 kali biasanya baik-baik saja ya. Perhatikan saja yang penting penggunaan pampersnya jangan berlebihan dan jangan terlalu ketat. Yang penting seperti itu ya. Iya, itu ya. Betul. Dari ini Kak Gian ya. Kak Gian gimana? Sudah cukup ya pertanyaannya? Dari Dokter Charles tadi dijawab. Jangan lupa dilihat ukurannya harus lebih besar supaya tidak lembab. Kemudian boleh dibelikan krim di apotek terdekat ya. Selanjutnya ini dokter dari Kak Kurnia Septianingrum. Ini kebanyakan bunda-bunda nih dok. Selamat siang dok. Izin bertanya batasan usia berapa ya memerlukan obat anti diare untuk menghentikan diarenya ya dok? Oh ini obat diare ya. Boleh nggak sih dok pakai obat anti diare dok? Ini masih kontroversi ya sebenarnya, tapi menurut penelitian pada pediatric age group pada usia-usia anak, bahwa diare itu pada dasarnya tidak kita hentikan menggunakan obat-obatan diare seperti loperamid ya, loperamid, atapul, git, yang macam-macam seperti pengental maksudnya ya, pengental tidak. Biasanya kita biarkan saja selesai sampai terbuang semua, nanti akhirnya kembali baik saja. Yang perlu diperhatikan dalam diare pada anak adalah dehidrasinya yang harus diatasi, bukan kita stop. Kenapa Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian, kita tidak memberikan obat-obat pengental atau seperti loperamid? Kita takutnya apa pada pemberian loperamid atau pengental yang berlebihan, jadi bisa terjadi suatu tiba-tiba mendadak, ususnya juga prestasi yang tidak baik, jadi ileus, obstruksi, macam-macam. Jadi lebih baik kita tidak memberikan obat-obatan penghenti diare atau pengental. Lebih baik diare itu kita biarkan untuk selesai sendiri dengan rehidrasi yang cukup dan gizi yang cukup, baik saja. Nah, salah satu fungsi zinc tadi kita sudah senggol ya. Salah satu fungsi zinc sendiri itu menurut penelitian apa? Satu, mempercepat fase penyembuhan diare. Jadi misalnya biasanya dengan zinc diarenya lebih cepat hilang tuh, 3-4 hari minum zinc biasanya udah membantu untuk membuat konsistensi dari BAB sendiri jadi lebih kental dan menggantikan menurut penelitian mukosa usus digantikan oleh zinc ya. Oh iya, satu lagi, ternyata nih penelitian nih, pemberian zinc yang cukup 10-14 hari ternyata tuh mengurangi frekuensi diare 3-4 bulan ke depan loh ternyata loh. Untuk pencegahan. Iya, untuk pencegahan juga. Kenapa? Makanya kita berikan zinc. Iya, jadi ada penelitian mengatakan ternyata dengan pemberian zinc yang cukup, yang baik itu mengurangi kemungkinan diare 3-4 bulan ke depan. Jadi makanya penting ya. Oh iya, satu lagi ada yang juga mengatakan vitamin A juga penting, pemberian vitamin A. Jadi selama ini pemberian vitamin A belum kurang iya, bukan ke atas. Hati-hati ya, karena kan pada diare itu juga bisa mengganggu kamu perhatikan. Diare itu kan membuang-buang cairan, vitamin juga terbuang ya. Kadang-kadang bisa menyebabkan suatu timbul bitot spot itu apa sih dokter Uti? Saya juga lupa ya. Iya, gangguan penglihatan. Jadi lebih baik kita kembalikan menggunakan vitamin A ya 2 hari aja. Jadi misalnya contoh ada pasien dirawat, kalau lebih baik kita berikan vitamin A sesuai dosis dan usia selama 2 hari ya, untuk menghindari hal-hal semacam itu, komplikasi yang semacam itu. Satunya gangguan pada penglihatan. Iya. Karena terbuangnya vitamin. Oke. Iya, itu tadi ya untuk anti diare. Nah, ini yang sangat perlu diperhatikan oleh bunda sekalian. Jadi mungkin jadi pertanyaan nih dok, biasanya mereka berpikir bahwa dok kenapa sih kok anaknya sehari 2 hari masih ada nih diarenya gitu. Ternyata tidak perlu buru-buru ya dok ya. Kita tidak perlu buru-buru untuk menghentikan diare, malah justru tadi ada komplikasi apa dok? Leus ya. Iya, leus. Jadi ususnya tidak bergerak, bahaya itu. Justru nanti jadi dioperasi ya dok ya. Padahal cuma diare doang nih perkaranya gitu. Oke, sudah cukup ya mungkin ini untuk Kak Kurnia Septianingrum ya. Jadi tidak diperbolehkan untuk anak-anak diberikan tidak disarankan. Tidak disarankan ya. Itu karena untuk mencegah komplikasinya. Kemudian nih selanjutnya dari Ibu Dia Kesumaningsi nih bundanya nih, selamat siang dok, mohon maaf baru tergabung, izin bertanya terkait tanda-tanda dehidrasi seperti apa ya dok? Tadi udah disebut tapi nggak apa-apa kita ulang kita tekankan kembali ya. Oke, kita secara umum kita bagi dehidrasi itu menjadi 3 tingkat, tanpa dehidrasi, dehidrasi ringan sedang, dan dehidrasi berat ya. Pertama yang dilihat tingkat kesadaran pada anak. Kalau anak masih aktif biasa-biasa saja, terus tidak ada tanda-tanda mata cekung, tidak ada ubun-ubun cekung, terus perut kita cubit sedikit masih kembali cepat-cepat saja, itu tidak tanpa dehidrasi ya.
Kalau dengan dehidrasi ringan sedang apa? Ibu lihat saja, oh kok sudah mulai rewel, tampak haus terus, Iya. anaknya pengennya minum aja, terus matanya loh kok ini kayaknya lebih cekung daripada Iya, biasanya ya. karena bunda yang Cowok biasanya mengenal mata ya kan, biasanya bunda lebih tahu ya, yang bunda lebih tahu dengan anak kondisi anaknya sendiri ya. Terus kita lihat kok apa? Kita cubit perutnya, loh kok ini ya, kembalinya lebih lambat. Nah itu sudah tanda-tanda dehidrasi ringan sedang. Nah paling gampang apa ya bunda? Kalau ayah bunda rajin timbang di posyandu tuh pada saat diare timbang aja, tapi harusnya telanjang ya ditimbangnya, jangan pakai baju. Jangan pakai pampers. Ibu lihat-lihat saja loh, kok misalnya baru timbang seminggu lalu beratnya 10 kilo, loh kok sekarang misalnya 9 kilo. Nah itu mungkin turun 1 kilo, turunnya 10%. Nah itu mungkin dehidrasi ringan sedang 5-10%. Kalau lebih dari 10% kita bilang suatu dehidrasi berat ya. Oke, kalau dehidrasi berat apa? Paling gampang lihat aja anak udah lemes, udah nggak mau bangun, udah kayaknya ngantuk. Beda ya ngantuk sama letargi beda ya. Kalau udah ngantuk ya ngantuk tidur. Kalau letargi itu udah lemes, berespon, tidak mau minum, terus matanya udah cowong banget tuh, terus perut dicubit, lu kembalinya udah lama banget, udah bawa aja terus ke ya. Itu udah paling bener tuh. Dimasukin infus, dibawa ke vaskes deh, udah kayak gitu. Biar nggak terlambat ya. Tanda-tandanya sederhana yang bisa dilihat bapak ibu cuma itu. Lihat aja matanya, tingkat kesadarannya, turbor kulit kembali cepat atau tidak, paling gampang lihat seperti itu. Iya, itu mudah sekali ya sebenarnya. Mudah, jelas. Tapi kadang-kadang orang tua mungkin agak kurang awas. Iya, kurang awas, jadi datang ke kita nih udah dehidrasi berat nih gitu ya. Apa kadang-kadang kan kita juga melihat anak kita setiap hari, jadi kelihatannya sama-sama aja. Iya. Tapi ternyata ada banyak perubahan gitu, dan harus hafal juga berat badannya sebuah hati supaya kalau misalnya kita mau evaluasi tahu ya dok ya, ini beratnya turun atau enggak. Gimana ini untuk hadiah mungkin sudah cukup ya. Selanjutnya dari Kak Ika Aprianti nih. Selamat siang dok, izin bertanya untuk kebutuhan vitamin D pada bayi, kapankah bayi perlu diberikan vitamin D? Iya dok, ini vitamin D, tapi mungkin tadi berhubungan karena tadi sempat dibilang vitamin akan terbuang pada saat diare. Boleh nih Kak Ika, nggak apa-apa ditanyain. Boleh. Pada bayi dan balita itu. Jadi kalau di sosmed tuh ceritanya dok, ini lihat di sosmed katanya. Kalau di sosmed tuh ada berita di Indonesia banyak bayi dan balita defisit vitamin D dokter gitu. Apalagi ditambah diare mungkin lebih defisit ya dok. Sebetulnya gitu. Ya. Kita kalau negara tropis itu vitamin D itu berlimpah ruah loh sebetulnya kalau kita ngomong. Karena vitamin D paling baik kita dapatkan dari apa sih? Dari sinar matahari kan berubah menjadi vitamin D ya. Oke. Tapi menurut penelitian terbaru, tapi kan ini kebanyakan penelitiannya di luar negeri ya, mungkin negara-negara Eropa dan Amerika, di mana iklimnya subtropis dan iklim dingin ya. Jadi tetapi menurut penelitian bahwa pemberian vitamin D bahkan dapat diberikan sejak saat lahir. Silakan saja dengan dosis yang sesuai, boleh-boleh saja. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau memberikan vitamin D nih 100-200 international unit pada bayi baru lahir, silakan saja. Cuman itu kadang-kadang yang menjadi kadang-kadang kenapa kalau Bapak Ibu memilih untuk tidak pun tidak apa-apa. Ya sudah, anaknya dijemur aja nih. Tapi kadang-kadang salah kaprahnya begini loh. Dokter Ukti loh, anak-anak dijemurnya jam 7 pagi. Ya itu mah ya percuma aja deh. Percuma ya, matahari belum ada, jadi tidak merubah, tidak mensintesa menjadi vitamin D yang dibutuhkan oleh tubuh. Jam berapa? Sebetulnya yang bagus jam 10 sampai jam 3 sore. Jadi jangan takut hitam ya, maksudnya dijemurnya jam 10 setengah jam kira-kira. Panas betul nih dok kayaknya. Iya, jangan deh, kasihan gitu ya. Kalau ke poli itu saya tanya, Bu dijemur, anaknya dijemur dok jam berapa? 6:30 ya ibu, cuma aja nggak usah. Itu mah kurang nih ya untuk kecukupan vitamin D lebih baik dijemur jam 10 ke atas seperti itu menurut penelitiannya. Kalau mau diberikan vitamin D, Bapak Ibu bersedia memberi silakan saja, boleh kok. Boleh. Sejak saat lahir bahkan boleh ya. Sip, itu ya Kak Ika ya. Jadi sebenarnya vitamin D itu boleh diberikan pada saat setelah lahir, tidak boleh gitu. Dan mudah sekali ternyata, kita bisa dijemur aja gitu. Kalau nggak usah mikir-mikir dari mana ya dok, dari mana dok. Kita kan negara kita tuh sama Allah udah dibuat seperti mudahnya gitu ya. Dan jangan takut hitam, karena ternyata dijemurnya jangan terlalu pagi, jangan keduluan daripada matahari itu. Oke, kita next ya dok ya. Ini dari Kak Eva Yuliana. Dokter izin bertanya dok, bayi mulai MPASI tetapi BB tidak naik, apa penyebabnya ya dok, dan bagi resep MPASI-nya ini keluar dari semua ya.
Gimana yang pertanyaan, maaf. Iya, ini pertanyaannya dokter jadi nggak konsen. Udah teh dulu ya. Aduh. Jadi kalau ini pertanyaan dari Kak Eva Yuliana dok, katanya gini, bayinya sudah MPASI nih dok, tapi BB-nya kok nggak naik ya dok ya, gitu. Gimana sih caranya untuk pemberian MPASI-nya, apalagi terutama nih bunda-bunda. Usia berapa kan dia nggak ngomong ya? Dia nggak usia berapa nggak ngomong dok. Bundanya nggak ngomong ya? Mungkin sudah mulai di atas 6 bulan lah ya dok ya, tapi BB-nya perasaan bundanya kok nggak naik-naik dok, apakah cara pemberiannya, ataukah frekuensinya, ataukah sebetulnya kalau bahan-bahannya? MPASI itu kan mulai diberikan pada usia 6 bulan. Sebenarnya secara umum kita ngomong gampangnya begini, MPASI 1 bulan pertama itu kan cuma mau belajar aja ya. Tetap fokusnya kita di ASI-nya ya, betul ya. Kadang-kadang saya suka menyarankan MPASI awal-awal itu 2 kali aja, cuma untuk belajar aja, pengenalan aja. Boleh pakai buah-buahan, boleh pakai bubur saring yang sangat halus, silakan saja ya. Biasanya kalau bulan-bulan pertama itu MPASI itu belum berfungsi untuk menaikkan berat badan, mengenalkan rasa dan mengenalkan MPASI ke tekstur, ke pencernaan, untuk mengenal saja. Cuman jika memang berat badan nggak naik pada saat pemberian MPASI ke atas, di usia 6 bulan ke atas sampai 1 tahun, itu perlu diperhatikan. 1, apakah kualitas MPASI yang diberikan cukup baik, benar nggak ya? Harus mengandung semuanya kan, protein, lemak, karbohidrat, semuanya harus terkandung dengan baik. 2, apakah volumenya cukup sesuai dengan kebutuhan dia yang diberikan. 3, kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian ini suka lupa, udah MPASI padahal belum banyak, susunya yang dikurangin, akhirnya kan berat badannya nggak naik, ya MPASI-nya juga belum cukup. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Yang ketiga, apakah ada penyakit penyerta lain, misalnya berat badan semakin pada naik anaknya. Nah, dilihat untuk anak yang sudah mulai MPASI, saya nih, kenaikan berat badan setengah kilo sampai 7 on per bulan itu sudah saya anggap cukup baik ya, karena targetnya kalau 1 tahun 9-10 kilo itu sudah bagus sekali ya. Nah, kalau memang berat badannya naik dan untuk ibu susunya sudah cukup, MPASI juga volume cukup saja, tapi berat badan masih tidak naik, kita harus cari penyebab lainnya. Misalnya infeksi kronis lain, misalnya apakah ini paling sering nih kejadian pada anak-anak nih, apakah ternyata dia mendapatkan infeksi tuberkulosis pada TB dari flek paru-paru kalau bahasa kitanya, dari orang tuanya atau dari tetangga-tetangga sekitarnya. Atau kadang-kadang maaf ngomong nih, kadang-kadang di rumah ada pengasuh, ada kakek neneknya yang sudah batuk-batuk lama tetapi tidak ditangani, terus nyium-nyium cucunya sendiri, bisa aja kadang, soalnya gitu loh gejala pada bayi, pada anak kadang-kadang cuma apa sih, badannya nggak naik-naik padahal gizinya cukup, pemberian itu cukup saja. Jadi itu yang perlu diperhatikan begitu ya. Pertama kualitas, volume, dan apakah ada penyakit penyerta begitu ya. Iya, itu Bunda Eva ya tadi. Jangan cepet-cepet ganti susu. Wah, ini ganti susu, ini ganti susu itu jangan cepet-cepet ganti susu, dan evaluasi MPASI itu tadi ya dok ya. Jadi zat gizinya yang kita lihat, perlu kita perhatikan. Cukup. Gitu ya. Bagi resep MPASI-nya yang tadi itu, jadi semua zat gizi harus diperhatikan. Apapun yang diberikan harus mengandung karbohidrat, protein, lemak ya, yang cukup semuanya. Kalau misalnya kita mau bagi resepnya di sini kayaknya jadi besok lagi ini kayaknya. Cara masaknya nanti kita ditinggal orang ini nanti. Oke, mungkin cukup ya, nanti bisa nih secara personal bisa konsultasi langsung dengan dokter Charles di poliklinik kita ya Kak Eva. Oke, selanjutnya dokter, ini dari Kak Desi Handayani. Dokter, maaf izin bertanya lewat dari topik ini. Banyak Kak. Ternyata tuh banyak ya dok, bunda-bunda yang pengen tahu untuk namanya kesehatan buah hati tuh bener-bener nih, bunda-bunda pengen tahu banget nih. Apakah penting penggunaan pelembab seperti skincare untuk anak, dan skincare apa yang bagus untuk anak dan kulit supaya kulitnya terlihat sehat dokter gitu, tidak beruntusan. Mungkin ini anaknya tipenya yang dia sensitif ya dok ya, jadi bertanya-tanya nih Bunda Desi. Semua awal-awal kadang-kadang pada bayi baru lahir ada penggantian kulit, kita sebutnya itu fisiologis saja, maksudnya itu normal-normal aja ya, kulitnya pecah-pecah tuh ya, normal saja. Memang
kulit yang pecah-pecah seperti itu lebih baik menggunakan krim bayi ya. Oke. Tetapi yang menjadi salah adalah saya pribadi, saya jarang menyarankan anak bayi baru lahir itu menggunakan bedak loh, jangan ya. Selain satu, saya itu sering menemukan ayah ibu pakai bedak berlebihan, terus Kimia, ini udah dimandiin juga, di kelamin atau di mana itu nggak bersih, terutama yang perempuan. Kan di kelaminnya bentuknya datar seperti itu, terus bapak ibu takut membersihkannya. Kadang-kadang kita periksa masih kotor di situ bertumpuk-tumpuk apa? Satu bisa menyebabkan ISK ya. Kenapa saya tidak terlalu menyarankan menggunakan bedak-bedak tabur. Dua, secara umum krim bayi itu boleh saja. Saya lebih menyarankan menggunakan krim bayi ketimbang dengan bedak. Boleh diberikan sejak apa? Sejak baru lahir juga boleh-boleh saja. Setelah setiap mandi dioles. Krim bayi apa? Sediaannya mereknya nggak perlu saya sebut, apa saja boleh, yang penting krim bayi sesuai dengan usianya. Banyak tuh dijual di toko-toko baby shop atau bahkan Alfamart. Yang penting yang dibeli krim untuk bayi. Tetapi apa yang diperhatikan jika sudah berlebihan ya, keringnya berlebihan, beruntusan, sudah keluar bintik-bintik, nah itu sudah mengarah ke suatu kita sebutnya dermatitis yang atopik. Penyebabnya apa? Jangan buru-buru susu ayah bunda ya. Kayaknya alergi susu sapi, belum tentu. Masalahnya susu aja, belum tentu. Kadang-kadang apa? Cuci pakaian menggunakan kimia yang tidak baik. Contoh deterjennya nih, satu cuci dicampur dengan cucian dewasa, jangan. Kedua, saran saya nih, saran aja. Satu, cucinya dipisah. Dua, kalau bisa deterjen yang untuk bayi. Ketiga apa? Sabun mandi juga diperhatikan. Sabun mandi yang terlalu keras, yang kering, terlalu mengandung basah, itu kering. Jadi lebih baik memilih sabun mandi yang sesuai dengan usia bayinya. Jangan menggunakan sabun-sabun yang tidak cocok. Nah, kalau sudah beruntusan, sudah atopik dermatitis, itu masalahnya sudah menjadi lain. Kadang-kadang krim biasa bayi saja tidak mencukupi untuk menyembuhkan atau memperbaiki barier kulit epidermis kulit bayi. Lebih baik menggunakan krim-krim yang mengandung ceramide ya, itu bisa di mana, di baby shop sih ada juga. Cuman kalau udah kayak gitu, udah beruntusan, udah merah-merah, udah deh ke poli aja. Baiknya dikonsultasikan. Konsul aja deh ke kita gitu ya. Jadi kita bisa berikan resep dengan dosis yang sesuai dengan kebutuhan bayi ya, gitu ya Kak Desi. Jadi tadi perlu dikenali juga ya, kalau misalnya hanya iritasi biasa atau hanya untuk pelembab biasa, kita masih boleh saja, silakan. Bahkan baru lahir pun boleh disarankan lebih pakai krim bayi. Iya, tapi kalau misalnya sudah makin menebal, makin merah, kayaknya harus ketemu dokter Charles nih, ke poli nih, ditunggu nih sama kita. Terus yang perlu diperhatikan tuh tadi tuh bedak, udah itu saya udah sering banget nggak ada ya, pokoknya bedak itu malah justru bahaya. Iya, apalagi yang bersihinnya nggak kemaluan, nggak bersih. Biasanya kan habis berapa langsung dikasih bedak tuh dok. Nah, itu. Jangan deh. Iya. Ini ada yang bertanya nih dok, Kak Nita Bintang, lumayan banyak dok ya. Banyak ya. Kak Nita Bintang nih dok, vitamin buat anak yang rekomendasi apa ya dok? Ini kayak ini usia berapa nih anaknya, nggak disebut ya? Nggak disebut nih sayangnya Kak Nita, usianya berapa ya? Vitamin ya. Oh iya. Anak saya ini sekalian Kak Nita ini 2 pertanyaan dokter, boleh? Oh iya, silahkan. Yang pertama dia rekomendasi dari vitaminnya, mungkin ada dokter rekomendasi, atau kalau enggak semua vitamin mungkin bagus ya dok. Bagus ya. Gitu. Kalau untuk gini, pemberian vitamin itu kadang-kadang seperti ini. Kalau bapak ibu yakin bisa memberikan asupan gizi dan susu yang cukup dan baik dan berat badan cukup saja, sebetulnya cukup aja, nggak usah dikasih vitamin. Mau ngapain kan? Maksudnya berat badan cukup. Sekali-sekali sebenarnya yang saya lebih saran begini, kadang-kadang anak kayaknya sehat nih, tampaknya bagus nih, gizi bagus, anak 1 tahun 11 kilo, bagus kan? Bagus, 9 kilo. Saya lebih saran lebih baik cek darah deh. Kenapa? Justru yang lebih banyak kekurangan zat besi banyak loh. Nah itu banyak saya ketemu nih, anak-anak gizinya cukup tapi defisiensi zat besi. Nah itu yang perlu diperhatikan. Lebih baik diet itu ditambahkan makanan-makanan mengandung zat besi tinggi, misalnya di ayam, daging sapi seperti itu, dokter Ukti itu. Nah untuk rekomendasi vitamin kita sebetulnya vitamin over the counter yang di apotek itu semuanya lengkap. Baca aja mau apa saja, saya tidak usah menyebutkan mereknya. Multivitamin apa aja boleh. Yang penting kandungan vitaminnya lengkap dan diberikan
dosis sesuai usianya dan berat badan gitu ya. Jangan semua dikasih aja. Tapi kalau Bapak Ibu dapat memberikan asupan gizi yang menurut Bapak Ibu cukup, biasanya berat badan juga udahlah nggak usah deh. Tapi Bapak Ibunya udah pintar tuh. Udah pintar. Jadi yang perlu diperhatikan malah justru makanannya ya. Jadi ya kecukupan gizi dari makanannya itu sendiri. Nah itu jadi Kanita yang perlu diperhatikan adalah makanan dari si buah hati kita. Kalau misalnya udah cukup nggak perlu dibuat tambah vitamin. Malah justru kita harus cek apa tadi dok, zat besi. Kadang-kadang sih AB-nya apakah AB-nya agak turun. Biasanya banyak nih kejadian-kejadian yang kekurangan zat besi karena ibu-ibunya anaknya nggak mau makan sayur, nggak mau makan hati, amis apa nggak dikasih. Udah sering tuh. Nah justru yang perlu yang itu kalau menurut saya ya Dokter Rukti ya. Kalau untuk vitamin ibu bapak mau beli silahkan, tapi untuk merek apa saja bagus. Apa aja bagus, ya. Bagus semua tuh Kanita. Dan kebetulan anaknya Kanita nih ternyata ada sakit dokter, jadi paru-paru kotor katanya. Dan sering terjadi demam gitu. Kalau malam sering demam dok, di bagian kepalanya aja. Terus gimana dokter sekarang? Nah ini juga salah nih kadang-kadang. Saya tuh sering ngomong di poli, Bu, Bapak demam, udah diukur suhunya. Saya pegang aja dok panas. Nah itu nggak boleh kayak gitu ya. Maksudnya gini loh, lebih baik kalau apalagi anak yang sudah punya kejang demam atau sering menurut Bapak Ibu sering demam gitu ya, beli aja sih termometer di apotek, diukur suhunya apakah demam atau tidak. Kadang-kadang nggak demam itu kita kan bukan dukun ya, kita pegang keluar di sini suhunya. Bener nggak ya dokter ya? Jadi lebih baik diukur demam itu kalau di atas 37,5, kalau di bawah kita tidak buat suatu demam. Nah pada paru-paru kotor sendiri, berarti sudah dalam, saya mengartikan bahwa sudah dalam pengobatan ya. Nah, biasanya golongan obat TB itu harus disertai dengan pemberian vitamin B ya kan? Ya, terutama salah satu kandungan obat yang 3 macam itu yang harus didampingi. Tapi biasanya di puskesmas sendiri sudah diberikan, biasanya langsung kan ya. Ya sudah sebetulnya kalau dia paru-paru kotor, obat paru-parunya diminum setiap hari, vitamin itu diminum, saya rasa itu saja sudah cukup. Maksudnya nggak usah beri vitamin tambahan, kecuali memang ibu pengen yang lengkap, silakan saja nanti konsul ke saya, nanti kita bisa di poli, kita bisa ngomong untuk merek apa saja boleh. Jadi bisa ngobrol langsung sama dokter Charles. Betul. Dan untuk demamnya tadi harus diukur ya. Jadi Kanita kayaknya perlu beli termometer ya. Hati-hati. Kadang-kadang gini loh, pemberian kadang-kadang yang menjadi saya salah kaprah orang tua ini, demam, pegang panas demam, dikasih paracetamol padahal anaknya demam. Padahal nggak demam. Ayah benar perhatiin pemberian paracetamol yang berlebihan juga tidak baik ya. Tetap ya pemberian obat sedikit banyak ada efek sampingnya gitu. Jadi harus diperhatikan benar-benar, lebih baik termometer deh yang harganya nggak terlalu mahal kok gitu ya. Itu lebih baik ketimbang kita harus kasih paracetamol terus over pemberian obat. Lama-lama nanti ginjalnya rusak lagi. Ya. Iya, kasihan juga masih kasihan kecil bayinya, ya. anaknya gitu ya. Gitu ya Kanita, mungkin cukup ya Kanita. Oke, selanjutnya next nih ada dari Kak Gibran Arsenio. Siang dok, izin bertanya, bolehkah imunisasi DPT dan rotavirus diberikan pada bayi kurang dari usia 2 bulan? Nah tadi karena kita sempat menyinggung masalah rotavirus, terus ini Kak DPT kan memang diberikannya 2 bulan. 2 bulan, nah bolehkah diberikan pada bayi kurang dari usia 2 bulan? Gini aja deh lebih gampangnya. Untuk pemberian vaksin, lebih baik kita mengikuti sesuai jadwal yang ada ya. Untuk vaksin DPT kita sebutnya pentabio sekarang ya. DPT, HB, HIP, sama HIP ya, dan polio ya, gabungannya polio. Pemberiannya apa? Ketiga kali itu 2, 4, 6. Sebenarnya kalau lebih baik diberikan pada bayi usia 2 bulan sesuai jadwal saja. Kalau bapak ibu mau, boleh diberikan pentabio lebih baik bahkan 2, 3, 4 boleh usianya. Tetapi pemberian DPT dan teman-temannya lebih baik diberikan usia pada sesuai jadwal mulai pada usia 2 bulan, begitu pula dengan rotavirus diberikan pada sesuai usianya begitu. Gitu. Kalau pemberian BCG justru yang sering salah itu pemberian BCG. Sekarang BCG diberikan usia 0 sampai 30 hari pertama. Jadi kadang-kadang saya menunjukkan kepada kader-kader posyandu nih, masih ada yang salah nih. Wih, belum 2 bulan jangan dikasih dulu gitu. Padahal sekarang yang diberikan justru yang baik pada usia 30 hari pertama ya BCG ya. Makanya saya sudah kadang-kadang tuh bilang ke asisten saya, udahlah BCG ditaruh di rumah sakit aja, bayi-bayi kontrol saya ngasih gitu. Jadi lebih jelas jadi follow up-nya jelas, BCG saya ngasih
Jadi semua bayi yang lahir di rumah sakit semua Sudah pasti pasti BCG saya di bawah berikan BCG setiap kontrol gitu. Cuman kalau memang aturannya nggak bisa ya nggak apa-apa. Cuman perlu diperhatikan oleh kader-kader posyandu. Kalau misalnya dok udah kasih aja BCG masih usia segini, ya kasih aja memang nggak apa-apa gitu. Lebih baik. Gitu. Nah gitu, jadi Kak Gibran lebih baik sesuai dengan usianya. Iya, Jadi kalau jadwalnya. bisa jadwalnya 2 bulan, ya udah 2 bulan Kalau mau ya. 2, 3, 4 silakan saja diberikan lebih baik bahkan oleh DPT. Ya. DPT dan rotavirus tadi. Oke, next kita ke Kak Nurul dari izin bertanya dokter di luar topik lagi. Nah, buat topik lagi. Di luar Jadi topik kembali aja semua deh. nih. Ini semua disepoli oleh ternyata sih. Rinitis pada anak dok. Rinitis pada anaknya. Adakah yang perlu dikhawatirkan dok saat anak timbul gejala seperti bersin flu saat kena suhu yang lebih dingin atau Oke. adakah pemeriksaan lebih lanjut dok? Jadi ini Oke. mungkin anaknya ini kena rinitis dok. Jadi pengen tahu nih dok kira-kira yang perlu diperhatikan sebagai ibundanya ini apa Oke. nih dok? Gitu. Pemeriksaan lanjutannya juga apa dok? Kita sebut rinitis itu kan paling sering, ini rinitis saya nggak tahu loh, ini ngomong rinitis apa nih. Kalau suhu nih kayaknya keluarga menganggap rinitis alergika dong ya, berarti dong ya. Rinitis, kita harus cerita tentang allergic march. Kamu pernah dengar mungkin dokter Lukti ya, bahwa alergi itu ada urut-urutannya gitu, berbaris seperti marching gitu ya. Oke, biasanya anak yang lebih sering alergi kalau lahir dengan alergi susu sapi itu kemungkinan menjadi rinitisnya lebih tinggi. Urutannya apa? Pertama, alergi susu sapi. Naik sedikit dermatitis atopik, rinitis akhirnya menjadi apa? Akhir asma. Hati-hati yang perhatikan. Apa yang perlu diperhatikan rinitis alergi terutama suhu ya. Suhu dingin menjadi alergi. 2 debu. 3 yang paling penting asap rokok dan bulu hewan. rokok, Ini yang ditegur ayah-ayahnya semua. Iya. Kadang-kadang jawabannya kalau di itu saya rokoknya di luar kodok lah, emang bajunya nggak sama aja. Emang yakin tuh ayah bunda, ayahnya pulang mau gendong bayi mandi dulu cuci muka, cuci rambut kan enggak sama aja. Hirup. Oke. Pertanyaannya rinitis kenapa kata dia? Ya katanya tadi kalau misalnya ini kan anaknya mungkin rinitis ya dok, apa yang perlu diperhatikan, gejala yang perlu diwaspadai, terus adakah pemeriksaan lanjutan? Oke, gini. Sebenarnya gini, rinitis itu susah-susah gampang ya, hilang timbul ya. Jadi rinitis kalau rinitis alergi itu pencetusnya ya alergen kan. Alergen itu bisa apa aja, kalau cerita bapaknya mungkin dingin atau debu nih ceritanya ya. Apa yang harus dihindari? Ya pencetus yang dihindari ya, tapi kan susah, kita tinggal di Indonesia yang maaf Mengatur ngomong suhu. polusi tinggi dan maaf ngomong di daerah tempat kita bekerja masih membakar sampah, belum ada yang memungutan sampah ya, beda cerita ya. Jadi kadang-kadang asap-asap sampah walaupun ayah udah nggak ngerokok masih bakar sampah atau bakar kotoran dari peternakan gitu ya, sama aja tuh bakar-bakar masuk rumah. Sebetulnya menurut penelitian ya, rinitis di suhu itu lebih banyak terjadi pada iklim-iklim subtropis dan negara-negara dengan 4 musim sebetulnya. Kalau di Indonesia paling sering apa? Debu dan asap. Pemeriksaan lanjutannya apa? Kalau memang Bapak Ibu pengen banget tahu, kita ceknya IG spesifik, lumayan tapi harganya dong. Kalau dia tuh 3 jutaan deh kayaknya. Nah, lumayan. Nanti ketahuan tuh Bapak Ibu, oh ini alerginya apa? Rinitisnya karena apa? Nah, yang perlu diwaspada penyebabnya yang mana ya? Yang perlu diwaspadi yang seperti saya bilang itu, bahwa alergi itu ada marchingnya tuh. Ujung-ujungnya pada beberapa kondisi, walaupun ayah ibunya alergi telur misalnya, alergi makanan, anak-anaknya diturunkan dari rinitis alergi, ujung-ujungnya jika sering berulang menjadi suatu asma. Itu yang tidak kita mau. Gitu. Apa pencegahannya? Ya hindari pencetus. Pencetusnya apa? Asap, bulu hewan, debu, udara dingin, atau kalau menurut Bapak Ibu dia memakan sesuatu jadi rinitis ya dihindari. Intinya hanya menghindari pencetus ya. Kalau obat itu hanya kita untuk menekan saja, makan gejala, tidak menyembuhkan. Kalau alergi itu berbalik-balik, obatnya apa ya? Hindari aja pencetusnya. Iya gitu ya. Kalau misalnya bilang pengen tanya ya itu cek di spesifik. Oke, nah itu ya Kak. Betul, jadi boleh-boleh aja sih untuk pemeriksaan lanjutan, tapi lumayan juga. Jadi yang pertama kali perlu kita ini mudah adalah mengenali pencetus pada anak kita dan dihindari. Mungkin yang agak susah adalah menghindari dingin ya. Susah sekali memang. Oh iya Bu, kipas angin tuh, jangan deh. Biasanya nangis nih Udah gitu ngarah lagi ke bayi atau ke anaknya. Jangan ya. Iya, betul banget itu. Cukup ya mungkin Kak Nurul Wulandari untuk rinitisnya ya. Kemudian ini masih banyak pertanyaannya dok. Tadi kayaknya
kesempatan nih. Nggak apa-apa ya Bunda, ini memang tujuannya adalah membuka selebar-lebarnya Betul. pertanyaan untuk kayak Bunda semuanya yang kepo-kepo masalah si kecil. Selamat siang dokter, izin Iya, bertanya siang. nih kasih kayak Sinta nih, bertanya Oh, iya. mengatasi GTM dokter pada bayi Waduh, 8 GTM. bulan. Disebutnya nih dok, usianya 8 bulan. GTM ini, Aduh. saya jawabnya juga susah ya, GTM ini gerakan satu mulut. Kadang-kadang coba ibu lihat YouTube ya, kadang-kadang Sudah banyak ya informasi. banyak itu informasi tentang GTM ya. GTM sendiri itu kadang-kadang dimulai dari variasi menu yang kurang banyak dari Kurang orang tua, bervariasi. kurang bervariasi atau kurang rasa. Bapak Ibu jangan takut. Sekarang menurut penelitian umur MPASI itu sudah 7 bulan itu sudah boleh tambah garam. Oh iya. Iya, boleh Nah, sedikit iya, toh. Jadi saja. nggak hambar. Nggak hambar, itu boleh Iya, aja. juga. Atau kasih kaldu, kalau nggak ibu rebus ayam, kuahnya dikasih itu, dikasih garam sedikit, boleh. Penting ada rasanya, silakan saja. Bisa diakali dengan apa? Kadang-kadang ditaruh di situ, misalnya dengan piring yang ada gambarnya, ada lucu-lucu ya, lucu-lucu, Dok, ya. dengan sendoknya anak-anak. Biasanya anak akan lebih menarik dan akhirnya anak-anak akan menjadi lebih tertarik untuk Iya. memakan. Kadang-kadang Selain juga menunya harus cukup, bentuknya harus bervariasi, menunya juga harus bervariasi, jangan itu saja. Betul, Kadang-kadang iya, kan Dok. ibu-ibunya maaf ngomong males nih, masak pagi siang malam sama nih, besok baru dirubah Tapi lagi. kalau lagi nih. sibuk ya dok ya. Lagi sibuk, nah Ya, itu aja. ya gitu. Karena kontroversi nih penggunaan penambah nafsu makan nih. Ah, iya. Ada yang suka, ada yang enggak gitu ya. Sebenarnya kalau Bapak Ibu yakin bisa memberikan makan dengan baik, apa dengan baik, ya nggak usah lah menambah nafsu Tambahan. makan. Ya kalau begitu kadang-kadang satu mahal ya, Iya, nafsu makan itu mahal. Dua kadang-kadang di anaknya dok, misalnya anaknya si A berefek baik, di B Iya, tidak berefek ya. Beda-beda setiap Iya, anak. nah untuk mengatasi GTM apa ya, coba menu yang Menunya bervariasi, satu, bervariasi. rasa juga lebih berasa lebih ya, enak, hambar-hambar jangan hambar-hambar banget. banget, ada rasanya. Ketiga, bentuknya dibuat lebih menarik. Kadang-kadang ditaruh di depannya suruh anaknya lihat dulu Iya. seperti itu, dan Lucu nih, jangan gitu. dan orang tua harus lebih sabar gitu ya. Iya, nah itu sabar, yang itu penting, paling sabar. penting. Nanti anaknya juga kedepannya juga akan kembali lagi Iya, makan betul. seperti itu ya. Kuncinya Sabar sih sabar kuncinya, sih sabar kuncinya ya. kayaknya. Kunci sabar ya. Dan betul sih menarik kayaknya dok ya, Iya. karena kayaknya sering banget ini berseliweran video-video anak-anak GTM, ternyata mereka makannya bahkan ada yang pakai gayung, Ya, ada yang itu. pakai galon, ternyata itu, Nah itu gitu. pinter-pinter ibunya. Iya, pinter-pinter Dibikin- ibunya, dan itu bikin ternyata menarik. berhubungan ya. Tampilannya menarik. Ya kayak kita aja udah besar nih. Lihat Iya, ke restoran tampilan makan, dulu. wah tampilannya dulu nih, oh enak nih Rasanya kayaknya, ntar rasanya dulu. ntar dulu deh. Ternyata rasanya juga Iya, berpengaruh, cuma rasanya nanti gitu-gitu dulu. aja. Oke, Ini selanjutnya. jelas ya? Jelas ya, Iya. saya Sinta mudah-mudahan bisa memberikan menu yang bervariatif kayak Sinta, kemudian bentuk Bentuknya. makanannya juga, bentuk wadahnya juga Iya. ternyata ya gitu ya. Kita harus berpikir kreatif sebagai bunda. Iya. Kemudian selanjutnya ini dari Kak Hikmawati. Selamat siang dok, izin bertanya, banyak mitos di masyarakat, banyak bayi atau balita yang mengalami diare, akhirnya diare dokter. Akhirnya kembali ke diare. Mengalami diare katanya mau bertambah pintar dong gitu ya, sehingga kadang telat untuk dibawa berobat. Bagaimana Nah, cara itu. menyikapi hal tersebut betul dok itu? Nah itu sering banget ketemu dokter. Kalau untuk menyikapi hal-hal seperti itu salah, nggak ada mitos anak ada diare mitosnya jadi tambah pintar, seperti tidak itu. begitu ya. Artinya begini, yang untuk merubah mitos itu yang harus bergerak proaktif itu kader-kader kita sendiri. Artinya jangan kader kita sendiri juga berpikiran itu benar seperti itu kan, benar nggak? Nah makanya kadang-kadang penyuluhan itu penting ya untuk penduduk-penduduk terutama di pedalaman yang percaya seperti mitos-mitos seperti itu. Saya juga masih sering ketemu nih bayi-bayi datang, tadi ini dikasih areng, wah, ini diikat-ikat apa di perut, ya kan masih banyak ya. itu, Dok. Cuman maksud saya itu mitos yang salah. Tidak bahwa tidak benar adalah bahwa anak diare itu akan menjadi pintar. Iya. Tidak, justru hati-hati. Nah, itu yang benar tuh. Katanya akhirnya telat dibawa, udah dehidrasi berat baru dibawa ya. Ya, bagaimana menyikapinya ya itu bahwa kader-kader setempat puskesmas lebih bergerak proaktif untuk memberikan penyuluhan bahwa diare itu berbahaya. Diare itu penting untuk segera diatasi, jangan sampai terjadi dehidrasi berat. Dan terlambat akhirnya susah untuk diatasinya Pelaksananya seperti susah itu. betul, jadinya susah di kita juga
ya dok betul. ya, betul, kasihan bayinya. Benar sih, banyak sekali mitos yang menjerumuskan nih dok Iya, yang kita salah temukan, itu apalagi mitos. memang kita yang sudah memilih untuk mengabdi di daerah yang Betul, jadi masih sangat kadang-kadang kurang ini masih dok, kurang, kadang-kadang informasi lihat, yang mereka kok anak dikasih apa dapatkan ya. gitu. Dan mungkin dari ayah bunda sekalian ada beberapa yang tenaga kesehatan juga ya dok yang minta tolong untuk menjadi perpanjangan Betul. lidah kami Iya. untuk bisa menyampaikan ke teman-teman yang ada di daerah-daerahnya supaya tahu bahwa yang mana mitos, yang mana yang Benar, betul fakta gitu ya. Mungkin terima kasih nih Kak Hikmawati udah memberikan pertanyaan yang mungkin sangat mewakili kita nih gitu. Iya. Tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit. Kemudian selanjutnya dokter dari Kalutviana. Ini banyak sekali pertanyaan. Masih aja ya, Dok, ya. Masih. Selamat siang dokter. Izin bertanya dok, apabila bayi diare disertai darah itu penyebabnya apa ya dok paling sering, dan apakah diare itu bisa menular dokter? Nah ini nih dok. Tadi oke. tular menular nih belum kita sampaikan dokter. Oke, penyebab diare berdarah itu paling sering apa? Hati-hati ya. Kita sebut diare berdarah nama lainnya disentri ya. Disentri secara umum kan dibagi dua, amuba dan non amuba ya. Nah, biasanya diare yang paling sering ya diare berdarah itu kita sebutnya suatu penyebabnya kuman Shigella, Shigellosis ya. Nah, Bapak Ibu diperhatiin nih kalau anak sudah diarenya berdarah. Diare terus berdarah ya. Demam, biasanya disertai demam nih, terus perutnya kayaknya kram, dia nggak nyaman nih, kayaknya perut dipegang. Nah, lebih baik ibu bawa ke vaskes setempat, nanti kita lihat untuk tata laksana dehidrasi planning A, B, C sama-sama saja ya dokter Uti, artinya tingkat dehidrasi mau diare jenis apapun tidak ada perubahan, tapi yang perlu diperhatikan jika memang anak itu diare berdarah lebih baik, itu akan kita tentukan apakah anak itu memerlukan antimikroba gitu tambahan. Nah kalau perlu ya curiganya suatu Shigellosis, kita bisa memberikan antimikroba. Memang kalau perlu kadang-kadang anak dengan demam dan muntah, udah deh ya bedah susah, kita bawa aja ke RS, berobat aja deh ke puskes. Kalau perlu dirawat ya kita rawat seperti itu supaya betul. Karena permasalahan diare berdarah paling sering adalah disentri. Di samping kalau alergi susu kadang-kadang berdarah saja, kadang-kadang nggak diare, kadang-kadang ya cuma kalau diare berdarah, perutnya kram, demam, apalagi sudahlah, udah infeksi, kita bawa saja ke rumah sakit atau ke puskesmas terdekat gitu ya. Oke, tuh tadi Kak Lutfi sempat tanya juga apakah menular dokter. Nah, karena kalau kakaknya diare, adanya lagi diare, seru diare semua gitu. Perhatikan ya kalau penularan diare itu loh. Biasanya kalau sekeluarga kebersihan makanan, air lah, cuci piring nggak cuci tangan, MCK yang kurang, bagian begitu lah dokter Ukti ya, maksudnya nggak jauh-jauh dari kebiasaan yang baik biasa yang sama. Biasanya kalau diare sekeluarga penyebabnya seperti itu ya. Oh iya, satu lagi Bapak Ibu, kalau rasanya anaknya kurus nih, malnutrisi nih, terutama buat tenaga-tenaga kesehatan yang ada di puskesmas, posyandu atau bidan-bidan setempat, kalau ada anak diare, dan kan ini harusnya nih tenaga kesehatan itu seluruh anak yang datang berobat itu di-plotting loh, di tingkat gizinya. Kalau anak diare dengan kondisi malnutrisi, udah deh dirawat aja deh. Nah itu penting ya dokter Ukti ya, sudah malnutrisi terus diare dibuang-buang, kita harus perbaiki segera. Lebih baik kalian rawat, dan jika ada tanda-tanda infeksi kita berikan antimikroba seperti itu ya, jangan dibilang-biarin pulang aja gitu ya. Harus berhati-hati. Harus berhati-hati yang kayak gitu-gitu tuh ya. Tuh salah satunya itu tadi balik lagi ke hygiene ya, kebiasaan yang sama dalam keluarga, mungkin sama-sama kurang menjaga hygiene, itu yang kita terlihatnya kayak kok semuanya sekeluarga diare semua Itu mungkin gitu. airnya nggak bersih. Dan kalau kita ke tenaga kesehatan di vaskes mungkin ya jangan lupa untuk ingatkan tenaga kesehatannya untuk mengukur tinggi badan dan berat badan supaya bisa di-plotting. Jangan anak kita gizinya kurang, betul. mungkin malnutrisi. Kalau malnutrisi lebih terkena diare. Ya, oke dok, ternyata ini mah dok masih banyak kayaknya dok. Dan kita harus habiskan semuanya dok, masih semangat dokter, boleh sambil minum dokter. Oke, ini selanjutnya dok sambil minum ya dok. Nih Kak Wahyu Cahya Kumala. Dok, kemarin anak saya diare dan muntah. Nah ini artinya ada gejala muntah juga. Dari subuh sampai jam 9 pagi sekalian konsul dokter. Dikasih obat. Nah sebelum makan, sarapan dan minum zinc tetap
muntah dokter, gimana cara penanganan biar nggak panik dok? Nah, kalau panik itu pasti semua ibu-ibu tuh akan panik dokter. Jadi gimana dok caranya supaya nggak cepat panik, Supaya nggak panik. tenang dulu gitu? Apa yang harus kami lakukan gitu? Bunda-bunda yang lakukan ini Oke, apa gitu? sebenarnya saya bingung nih, pertanyaan ibu gimana biar nggak panik. Ya, dan harus segera kemana nih dok? Karena Oke. dia ternyata ada muntah juga. Oke, begini. Satu, pemberian oralit tetap penting ya pada kondisi diare ya, terutama seperti itu. Jadi makanya satu kita tekankan pemberian oralit atau minuman-minuman pada saat anak sedang gastroenteritis akut, gastroenteritis, muntah dan diare dong, Muntaber ya. muntaber bahasanya. Jadi kan kadang-kadang pemberian oralit yang perlahan-lahan itu satu mengurangi kemungkinan untuk muntah lagi ya, makanya jangan cepat-cepat seperti yang saya bilang. Jika pemberian oralit sudah 2 jam baru muntah, itu tidak apa-apa. Artinya begini, itu sudah terabsorpsi, sudah menyerap itunya garamnya, potasium segala rupa itu sudah terserap dengan baik ya. Kedua, pemberian zinc juga, jangan khawatir, biasanya muntah pada benar-benar kondisi muntaber itu dengan pemberian oralit yang benar, zinc yang benar, 2-3 hari ke depan itu biasanya muntahnya juga teratasi, hilang duluan. Biasanya diarenya lebih belakangan, muntahnya hilang duluan. Jadi tenang-tenang saja. Tetapi yang perlu diperhatikan ayah ibu sekalian, kalau diberikan oralit muntah, berikan sedikit muntah, udah itu anaknya walaupun menurut ayah ibu kok ini sebetulnya belum dehidrasi, tetapi sudah tidak ada makanan sama oralit yang tidak bisa masuk, sudah lebih baik kita lakukan bawa pasiennya ke vaskes untuk tata laksana lebih lanjut. Apakah hanya diobservasi 4 jam di vaskes, misalnya dilihat apakah perlu pemberian intravena atau tanpa intravena pun kita bisa enteral feeding, misalnya pembasangan UGT atau NGT, jadi masukin langsung melalui selang selama kita observasi selama berapa jam. Kalau sudah nggak muntah lagi, kita lihat mungkin pasien boleh pulang. Ya bapak, ayah bunda jangan panik dulu, maksudnya ya. Yang pertama apa? Berikan oralit, berikan zinc yang baik. Lihat tanda-tanda dehidrasi pada anak seperti dari awal yang kita sudah jelaskan. Jadi ya, tetapi kalau orang tuanya sudah tidak bisa lagi, sudah panik, ya sudah bawa saja ke vaskes. Iya, kan, ya. Pokoknya Itu pokoknya tata laksana terakhir ya, kalau sudah panik bawa ke vaskes. Vaskes, tata laksana awal memang yaitu oralit, zinc, jangan buru-buru diberikan antimikroba ya. Dikit-dikit Jangan dikit antibiotik. gitu. Ini pesannya buat bidan-bidan yang di mana-mana nih, tiba-tiba semuanya saya pokoknya udah saya fiksi mau siksilin biasanya. terus bingung dokternya, Terus bingung, saya mesti ngasih apa ya? lagi gitu ya Betul. bunda ya. Jadi kalau panik itu pasti, cuman kalau misalnya ya bunda bisa tidak panik sangat membantu sekali dok. Pertama memang tahu ilmunya dulu, ketika kita sudah tahu ilmunya akan lebih mudah ya dok yang memahami kondisi apapun. Betul. Oke, gimana nih Kak Wahyu, mungkin sudah cukup ya gitu, mudah-mudahan untuk selanjutnya sudah tahu ilmunya, tidak panik lagi ya dok. Kalau misalnya memang tidak ada makanan dan minuman bisa masuk atau obat yang tidak bisa masuk, ya sudah. Udahlah ke vaskes deh. GD, kita tunggu di UGD. Ditunggu di UGD. Puskes dong. Puskes boleh, kalau misalnya dia udah rumah sakit. dulu dong. Banyak kan langsung lari ke UGD gitu. Oke, selanjutnya nih dokter dari Kak Fitriati. Halo dokter, ini Faiza yang ada riwayat hisprung, mungkin pasiennya dokter. Kemarin yang mencret dan dirawat, diuap dan sudah pulang. Tapi sekarang batuk pilek dokter, dikasih obat apa ya dok? Aduh, pasien saya ingat baru pulang. Yang kemarin saya rasa hiperkalemia, makanya saya uap nih. Ini ada keluhan baru dokter. Batuk pilek. Apakah perlu dibawa lagi untuk kontrolnya? Kita tunggu di poliklinik atau Kayaknya jadwal kontrolnya minggu ini deh. Nah, ditunggu nih Kak Fitri. Ketahuan jadwal kontrolnya minggu ini. Dokternya Ini saya ingat pasiennya. Ya udah nih, kalau misalnya memang Gak apa-apa kalau batuk pilek sih sebetulnya boleh saja ke puskesmas tempat kalau iya, memang kalau parah. hanya batuk pilek. Artinya silakan. Kemarin di uap, kemarin saya uap pasiennya bukan karena batuk pileknya ya, karena kemarin sempat datang ke saya kaliumnya sampai 5 lebih atau 6 kalau nggak salah, makanya kemarin saya pakai hiperkalemia, makanya saya pakai salbutamol nih kayaknya kemarin kalau nggak salah, inget itu ya. Ini pasien saya nih kayaknya yang Ingat nanya dokternya ibunya nih ya. Cuman nggak apa-apa ibu,
kalau batuk pilek dan ibu merasa batuk pilek sangat mengganggu, silakan saja ke vaskes terdekat setempat atau ada dokter umum di sekitarnya untuk meminta bantuan mengatasi batuk pileknya ya. Sebetulnya kalau nggak mengganggu sekali, nggak perlu juga nggak apa-apa ya, artinya nggak ya kalau mau memang mengganggu silakan saja ke vaskes atau ya kita ketemu di poli nanti kita sudah kontrolnya. Betul ini. Kan sudah ada jadwal kontrol nih kayaknya. Sudah jadwal kontrol, boleh. Jadi lihat dulu kalau batuk pileknya nggak terlalu berat, mungkin bisa ditunggu sampai jadwal kontrolnya. Biar kita lihat deh. Tapi kalau sangat mengganggu, boleh dibawa ke puskesmas dulu ya. Kita tunggu di poliklinik Kak Fitriati. Oke, kemudian selanjutnya nih dokter dari Kak Rizky Dedi Pratama nih. Selamat siang dokter. Izin bertanya dokter, jika anak baru hari pertama terkena diare dan takut terjadi dehidrasi, berapa banyak sih dok minum yang harus diberikan agar tidak terjadi dehidrasi? Oke, ini untuk minum secara umum adalah tergantung berat badannya ya. Maksudnya minum apa nih? Saya nggak tahu nih, pertanyaannya oralit kah Minum atau air putih atau minum asupan cairan begini. hariannya dokter? Setiap dia pada dasarnya prinsipnya adalah kalau anak diare, yakin ya, kita kembali ke definisi diare dulu ya, jangan bukan diare dikasih aja. Artinya begini, diare adalah BAB cair frekuensi lebih dari 3 kali per 24 jam, artinya itu diare gitu ya. Boleh setiap saat BAB cair diberikan oralit ya, berapa bolehlah kalau mau memberikan, kalau nggak punya timbangan harusnya sih ditimbangnya boleh, kalau nggak kamu bisa aja 5 sampai 10 cc per kilo. Oralit setiap kapan? Kalau tanpa dehidrasi setiap BAB. Dan perlu diingat bahwa pada anak bahwa asupan gizi makanan sehari-harinya dia harus tetap diberikan di luar pemberian oralit itu ya. Jadi oralit itu setiap berak cair kasih. Seberapa banyak? Nggak terbatas, 10 kali ya. Kalau Bapak Ibu memberikan 10 kali minum ya silakannya 10 kali. Sambil diperhatikan tanda-tanda dehidrasinya begitu ya. Kalau sudah sampai ke dehidrasi ringan sedang dan sudah mau datang ke vaskes tingkat 1 misalnya, boleh nih kita pakai yang berapa? 75 cc per kilo dalam 4 jam. Ingat loh, sebagai dokter umum diperhatikan tiap jam, sebetulnya tiap 30 menit kamu lihat tingkat dehidrasinya teratasi atau enggak. Jangannya kita overhidrasi. Apa tanda overhidrasi nih? Banyak loh. Ibarat dari puskes datang ke kita sudah permasalahannya diare, jadinya overhidrasi, malah matanya bengkak, perutnya besar, yang kayak gitu-gitu yang harus diperhatikan. Jadi kalau pertanyaannya berapa banyak cairannya setiap saat diare, kalau tanpa dehidrasi silakan diberikan 5 sampai 10 cc per kilo, seperti itu ya. Gitu ya Kak Rizky, jadi bisa ditimbang dulu, nanti kalau Bagusnya misalnya bagusnya ditimbang, atau kan mungkin setiap posyandu mungkin minimal bisa, kan ya. ayah atau bundanya sudah tahu iya. Ada catatannya tuh berapa berat badannya. Kalau 10 kilo berarti butuhnya 50 sampai 100 cc oralit setiap kali BAB cair ya dok ya. Dan perlu diperhatikan juga makanannya, minumannya sesuai dengan kebutuhan dia. Ya, jangan diberikan, minum oralit terus berhenti semuanya. Udahlah nggak usah dikasih susu lagi. Jangan dong. Kan buat gantiin ya dok. Kalau oralit hanya mengganti cairannya dibuang. Gitu. Makanya setiap BAB harus diberikan gitu Kak Rizky. Ya, mudah-mudahan jangan ganti susu. Oh iya, jangan ganti susu. Ganti susu. Ganti susu. Ini bukan masalah di susu, kasihan susu jadi kambing hitam terus ya dok ya. Kemudian sering banget ini ayo bunda. Kemudian selanjutnya dari Kak Ita Fitri. Selamat siang dok, izin bertanya dok, jika bayi masih ASI kemudian diare, apakah penyebabnya bisa dari makanan yang dimakan oleh ibunya bisa, ya dok? bisa saja, itu kan jarang banget ya, artinya jarang banget. Jadi kemungkinan bayi dengan ASI diare mungkin penyebabnya lain, mungkin apakah infeksi apakah memang cara membersihkan, itu juga harusnya payudaranya ini juga dibersihkan. Apakah dari tidak mencuci tangan dengan baik, kan tetap menyusui ya, itu yang harus diperhatikan. Jadi pemberian biasanya paling sering tetap higienitas, hygiene. Saya kembalikan ke hygiene paling penting pada anak diare, apalagi tanpa demam ya kadang-kadang ya. Ya wah, itu mungkin hygiene mention aja dok. Nah itu hygiene-nya kurang baik pada saat itu ya. Oke.
Itu dia ya dok ya, cukup Yes. ya kayaknya sih ada Cukup ya. tambahan dok tadi. Udah cukup Kak kali. Ita Fitri masih ada sih dok pertanyaannya. Oh, Dok. masih banyak Masih ya. ada. Kak Ita Fitri mungkin cukup ya. Jadi kembali lagi ke yang pertama tadi hygiene ya, karena kalau untuk makanan yang dimakan ibu ternyata mungkin berpengaruh tapi tidak besar pengaruhnya. Mudah-mudahan cukup. Oh ini Kanita tadi nambahin usianya 2 tahun dok yang anaknya paru-paru kotor, yang nanya vitamin tadi dokter. Boleh-boleh 2 tahun boleh-boleh aja. aja Kalau Kak. vitamin, Apa-apa. kalau obat TB kan sudah di puskesmas ya udah dikasih Sebenarnya udah vitamin paketan. juga, udah ada paketannya. Jadi sebenarnya nggak usah juga nggak apa-apa. Cuma kalau bapak ibu mau silakan boleh-boleh saja. Mereknya apa saja, Apa semua aja juga bagus, vitamin over the ya. counter semuanya bagus ya. Oke deh kalau gitu. Nah ini Kanita kembali lagi tanya juga dok. Anak masih demam, efek paru-paru kotor diminumin Sunmol terus gimana dok? Kalau ibuprofen nggak reda demamnya. Kembali tadi dipastikan dulu demamnya. Iya, ya, betul. Memang betul-betul demam atau tidak dengan Tuh, nih yang perlu diingat ya kalau paru-paru kotor atau TBC itu ingat ya demamnya itu tidak terlalu tinggi ya. Iya tidak Nah, terlalu. yang perlu diperhatikan apa ayah ibunya? Apakah selama TBC itu ada penyakit penyerta lain, misalnya ISK, misalnya, ya kan demam juga tuh. Iya jadi belum tentu. 2 tahun ya. kan, belum tentu itu demamnya itu kita anggap anaknya itu demam, kita harus mencari penyebab lainnya seperti itu ya kan penyebab demam yang lain apa? Untuk penurun demam sebetulnya ibuprofen atau paracetamol tidak ada perbedaan bermakna ya. Artinya justru kadang-kadang antipiretiknya lebih baik bekerja pada ibuprofen daripada paracetamol. Cuma dua-duanya mestinya menurunkan demam saja. Tetapi begini, mereka itu hanya menurunkan gejalanya saja loh. Yang paling penting ketahui cari adalah penyebabnya. Kalau infeksi lain, kita harus atasi infeksinya. Percuma aja Bu kalau Bapak Ibu hanya memberikan paracetamol tanpa ketemu infeksi lainnya. Jadi ya turun sebentar naik lagi karena penyebabnya tidak kita atasi seperti itu. Betul. Nah Ya. gitu ya Kanita. Jadi ada PR satu lagi nih ternyata. Yang pertama tadi cek dulu suhunya betul demam atau Betul. tidak. Yang kedua coba dipastikan sumber infeksinya dari mana. Karena mungkin kita berpikir sumber infeksinya dari paru-paru kotor padahal belum karena tentu. dia punya sakit itu padahal Belum tentu. Lebih baik ketemu dokter Charles ya kali ini. Waduh. Promosi lain rame langsung pasiennya ya. Oh iya, hari apa aja ya? Tadi lupa disebutin ya dok. Jadi dokter Charles ini berpraktek di rumah sakit kita setiap pukul 8 sampai jam 12 ya dok ya, di hari Kamis, Jumat, Sabtu gitu. Oke berlanjut kayaknya pertanyaan terakhir dokter. Nah, iya. Oke, oh kata Kanita suhunya 38,7. Oke, Oh iya. Kak. Nah, itu demam. demam. Betul, demam. Dicari penyebab demamnya. Dicari penyebab demamnya ya Kanita, mungkin bukan hanya paru-paru, ya. bagian TBC jarang demam segitu tinggi ya. Iya, mungkin saluran Iya, pipis pipis ya, atau apa, diperhatikan. Mungkin pencernaan anaknya atau apa. laki-laki belum kita Nah, periksa, itu, mungkin hipnosis betul, ya, betul. gitu harus disunat dulu ya. Itu banyak sekali yang harus dievaluasi ya. Betul. Mudah-mudahan Kanita terbantu dan terbuka ya. Kemudian yang terakhir dari Kak Rini Lestari. Assalamualaikum, selamat siang dokter. Selamat siang. Ini Rini, maaf dok, izin bertanya. Anak saya usia 5 tahun, tidak mau makan nasi, sayuran, lauk dan buah-buahan. Dipaksa muntah dok. Jadi selama ini cuma minum susu formula saja dokter dan Nggak minum air boleh. putih. Aduh, gimana ya ini? Itu bahaya nggak ya dok? Nggak Karena boleh. BAB-nya sembelit terus. 1 minggu sekali baru BAB. Mohon petunjuknya ya dok. Ini kayaknya udah 11-12 sama anak yang GTM tadi ya dok ya mungkin. Sama sekali dia tidak mau. 5 tahun nggak boleh nih kita Iya. hanya mengandalkan kecukupan energi dan segala rupanya melalui susu saja. Sebetulnya nggak boleh ya. Artinya tetap harus kita berikan apa makanannya tuh bahasa sekarang tuh. Siapa dok? Bukan 5 sehat 4 sempurna ya sekarang ya. Ya pokoknya Gizi iya seimbang. gizinya harus cukup, artinya Cukup dan kehidupannya seimbang. harus cukup ya. Nah, permasalahannya kenapa muntah ya kalau diberikan? Iya dok, muntah. Apakah Dimasukin perlu tapi muntah ya? Iya dimasukin muntah dia. Semua makanan yang kita anggap gizi seimbang itu dok. Apakah perlu bikin bola-bola daging oke. atau apa dok nih? Kadang-kadang saya bikin gini, kadang-kadang bilang, Bu coba sih Bu, ini di luar itu ya, ini nggak bilangnya, coba sih Bu diakalin misalnya ya, atau mau kayak bule misalnya pakai kentang, misalnya iya, jadi dibikin yang penting ada kentang, ada karbohidrat. karbohidrat, pakai keju, tetap daging-dagingan dan sayur harus masuk. Tetapi begini, selama 5 tahun ini kan entah karena kebiasaan atau apa dia lihat makanan kayak gitu tuh jadi masuk terus muntah, tetapi harus dipikirkan lagi apakah ada penyebab lain gitu loh dokter Ukti, maksudnya
permasalahannya bukan karena muntah-muntah biasa tanpa penyebab saja. Lebih baik kalau saran saya nanti selain konsul ke kita, kalau sudah itu kejadian sudah berulang dan tiap makanan padat bermuntah, mungkin kita perlu mencari kondisi lain penyebab anak itu muntah. Biasanya kita sarankan untuk konsul ke ahli pencernaan pada anak gitu loh. Apakah perlu diteropong ya? Apakah perlu diapa? 2, sembelit. Sembelit itu paling sering anak-anak di bawah 5 tahun atau 5 tahun itu sembelitnya konstipasi yang fungsional ya. Pemberian apa kalau konstipasi yang fungsional paling sering apa? Kurang serat tuh bahasanya, kurang serat. Seperti anak ini. Dokter mungkin. Boleh-boleh saja sih, tapi kan masalahnya dia muntah kan. Iya, Nah, masalahnya bisa, muntah. kalau belum dicoba. Ya silakan saja serat ya, makanan Iya, yang berserat ya. Sekarang kalau sudah sembelit yang fungsional, kita bisa memberikan golongan laktulose ya, sirup laktulose. Berapa? 1 sampai 2. Laktulose pencahan. Laktulose, jenis laktulose boleh berikan 1 sampai 2 cc per kilo per kali, 2 kali sehari, silakan aja dicoba. Tetapi permasalahan muntah itu kita cari apakah perlu di USG abdomen misalnya, foto abdomen, ataukah perlu teropong atau apa yang lain-lain, kita cari. Apalagi kalau sudah muntah-muntah berulang, makan muntah, hanya cairan yang bisa masuk kan, cara susu formula aja ya sudah, kita cari penyebab yang lainnya. Mungkin apakah bisa juga mungkin gangguan elektrolit atau apa, kita juga nggak tahu ya, apa peristaltiknya kurang baik ataukah ada penyempitan di mana, saya juga nggak tahu kan, seperti itu ya, saluran pencernaannya ya, itu harus dievaluasi. Betul. Jadi kita cari deh penyebabnya deh kalau udah hampir 5 tahun masih muntah. Iya betul itu Karini. Mungkin kalau misalnya sudah dicoba semua gitu, makanan-makanan mengandung zat gizi seimbang itu tadi udah di variasinya juga udah dicoba sekreatif mungkin, ternyata tetap aja muntah gitu, atau seratnya kita ganti dengan jelly ternyata muntah juga, atau karbohidratnya kita ganti kentang muntah juga. Ya apa boleh buat, kita harus evaluasi juga ya Karini. Mudah-mudahan sih tidak terjadi apa-apa yang serius, tapi perlu jadi catatan bahwa usia 5 tahun hanya dengan susu formula, berat badannya nih gimana, jangan tertinggal jauh. Iya gitu. betul. Oke deh, ya mungkin cukup nih kata hari ini. Baik, terima kasih dokter, nanti dibawa ke poli dokter untuk konsultasi. Ini Kanita juga ya. Oke dok, besok ketemu dokter langsung. Wah, besok bakal ketemu nih bunda-bunda nih langsung sama dokter Charles. Oke nih, cukup banyak yang antusias nih bunda-bundanya. Ada ayahnya juga nih, banyak bertanya di sini. Mungkin alhamdulillah nih kesempatan buat ayah dan bunda sangat terbuka lebar untuk konsultasi langsung, dan ternyata topik yang tadi kita bahas tentang diare bisa meluas kemana-mana ya dok ya gitu. Dan memang berhubungan sama pencernaan sih, nggak menyalahkan juga. Jadi ayah bunda juga akan bertanya, dan itu paling sering ditemukan pada buah hati. Oke deh, mau ada pertanyaan, mau ada tambahan lagi nggak nih dok? Mumpung kita masih on cam nih dok. Mungkin ada pesan-pesan cukup untuk bunda dan ayah di rumah. Cukup mungkin ya untuk acara kita hari ini. Pesan-pesan saya apa? Diare itu bukan hal yang harus disepelekan ayah bunda sekali, terutama pada anak-anak usia pasien usia anak-anak. Jadi artinya yang perlu diperhatikan adalah tingkat dehidrasi seperti yang saya omongkan. Kedua, higienitas penting di rumah itu harus penting. Air, cuci tangan yang bersih, minum air yang matang, semua itu penting ya. Dan jangan buru-buru mengganti susu. Ya kadang-kadang ini susunya salah ya, ini selalu dok perlu nggak diganti susu ini, dok perlu nggak susunya salah ganti ya. Itu mungkin saja, cuman persentasenya kecil seperti itu. Mungkin begitu saja. Kita tutup mungkin acara hari ini. Oke, terima kasih banyak nih, sangat informatif sekali hari ini. Ilmunya banyak ya bunda ya. Kalau misalnya nanti masih kurang dan ingin konsultasi langsung, ingat di hari Kamis sampai dengan hari Sabtu ada Dr. Charles di RSUD RBC pukul 8 sampai dengan 12 ada di Poliklinik ya. Untuk semuanya ayah bunda sekalian, terima kasih yang sudah tergabung dan memberikan pertanyaan-pertanyaannya pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang kami sampaikan dan bisa meluas manfaatnya sampai juga ke teman-teman yang belum bisa bergabung hari ini gitu ya. Terima kasih juga kepada dokter sudah memberikan informasi. Kemudian kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang.
Ini ya. Ini Udah belum? udah kayaknya. Sejam. Sejam lama banget. Sejam lebih dong. Iya. Biasanya ini apa? Iya. Bagiannya hidup aku tuh nggak ada ini ya. Oh ini ya. Dah, yuk.